Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi mulia sebagai penutup risalah kenabian dan juga rasul yang adalah nabi yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf agak telat kita live siang ini. Yang pastinya keberadaan kita di sini tentunya untuk memberikan edukasi lintas agama, memberikan pemahaman kepada saudara-saudara non-muslim, dan juga menanamkan akidah yang makin kuat kepada saudara-saudara muslim. Semua ini kita lakukan atas wujud cinta kasih yang Allah tanamkan kepada diri kita sebagai seorang muslim, di mana kita tidak tega gitu ya. Tidak tega kita melihat saudara-saudara kita non-muslim ini kekal di neraka. Untuk itulah mereka kita ajak bagaimana supaya kita ini bisa mengajak mereka untuk menggunakan akal sehat. Ya teman-teman sekalian, mengajak mereka untuk menggunakan akal sehat untuk mencari agama yang benar itu seperti apa. Baik teman-teman, kita naikkan saudara-saudara non-muslim yang ingin berdialog, berdiskusi dengan kita dengan tema ini. Siapakah penyembah kutub? Kalau kita umat Islam kan sudah jelas kita menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, saudara kita itu menyembah yang mereka sebut Kristus, yang tadinya digantung untuk nebus dosa mereka katanya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah, bertahun-tahun akhirnya saya bisa ngobrol bareng. Iya. Saya ngefans sekali sama Gurunda. Saya fans sudah. Oh, ada Bang Arif dia. Ada moderator di bawah. Maaf ya Mbak. Silakan non-muslim. Moderator silakan dinaikkan teman-teman kita yang non-muslim untuk kita berdiskusi. Halo, selamat sore. Halo. Selamat siang. Selamat siang, saudara Pencos. Halo. Gak ada suaranya. Halo, selamat sore. Iya, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya. Saya sudah dinaikkan, bisa ngobrol bareng. Siap. Saya itu penggemar Gurunda sudah puluhan bertahun-tahun. Baru kali ini saya bisa naik ngobrol bareng. Alhamdulillah. Makasih Ukti. Sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih banyak untuk undangannya. Untuk apa ya? Saya sangat bersyukur tiap hari saya selalu nonton YouTube. Makasih Ukti. Sehat selalu. Ya, saya juga senang, saya bangga ya bisa komunikasi dengan teman-teman, sahabat-sahabat seperjuangan. Masya Allah.
Silakan teman-teman yang dari pihak Kristen yang mau berdiskusi, waktu dan tempat disilahkan. Oh iya, tadi ada DM saya lagi. Mudah-mudahan dia tahu kalau kita ada ini, ada mulai. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jane Ponte ini Bang. Oke bosku. Apa itu kabar? Alhamdulillah baik Bang. Aku selalu nonton live-nya Bang Suma. Iya, makasih banyak. Halo saudara Jun Halidin. Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Halo. Halo. Mbak, Assalamualaikum. Saya naik lagi nih. Ya, halo. Halo saudara MS. Dari mana Bang? Baik Bang. Dari mana? Mana? Katolik, Protestan? Ini sebenarnya ini dari Aceh Bang. Oh, dari Aceh. Iya. Iya, gimana kabarnya Bang? Ya Bang, semoga sehat selalu ya Bang. Alhamdulillah sehat. Di mana Bang tinggal? Saya di ujung kulon, Bang. Oh ya. फिलहाल मेरी साथी के बाकी टाइम पर पहुंच जाएंगे Ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, गुलामी तो कभी किसी और की mudah-mudahan अपनी लाइफ कब जिएगा मुन्ना selalu dalam lindungan Allah lah Bang. Sehat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik yang Kristen, yang Oten, yang Muslim jangan naik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari pendeta ya teman-teman, kita cari pastor yang mau berdiskusi dengan kita gitu ya. Kalau sesama muslim kan ya kita sudah tahu lah, kita ini muslim saling menjaga akidah satu gitu. Saling menguatkan satu sama lain. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Ye. Okey bang. Okey Kayu Agung, Sumatera Selatan. Oh siap. Ada yang bisa Bang kami aku bantu? mau nanya aja bang, langsung aja bang. Maaf ya. Ya. Ini aku pernah nonton Komalnya Mikana. Aku bingung Mikana itu. Dia dulu pernah debat dengan Bang Suma. Dulu dia pakai Allah Tuhannya. Sekarang dia berubah pakai Yahweh. Jadi yang mana terus yang- dia itu bang? Yang Anda bingungkan apa saudaraku? Ya Tuhannya bisa berubah itu. Tuhannya dia. Ya, dia dulu nih Allah Nah sekarang saya nonton Yahweh. Dia itu Bisa berubah lagi anti-Islam. tuh. Ya, Yahweh. Ah, Jadi bisa begini berubah Bang. lagi. Pernah Yusuf PI masuk ke Komalnya
terus bertengkar, berdebat dia. Dia mengatakan, katanya, coba kamu buktikan bahwa Nabi atau Rasul itu yang punyanya nama Allah aja, Tuhannya Allah aja, Musa aja, Allah bukan jadi Yahweh katanya. Iya. Terus bang, terus? Ya, Terus apa yang Anda bingungkan itu apa? Orang ganti-ganti Tuhan, kenapa kita yang bingung kan gitu? Nggak usah bingung bang, kalau dari pihak sebelah ganti-ganti Tuhan kan memang kayak gitu. Masuk ke Bali berubah jadi dewa Sang Hyang Widi. Memang sudah kayak gitu dari sananya, cara ngajarkan agamanya sesuai dengan amanat Filipi 1. Filipi 2. Ya, Filipi 1 nomor 18. Banyak minta permintaan ini. Tapi kayaknya Muslim. Halo, selamat sore. Semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Halo. Halo, selamat sore, Mama Angga. Selamat sore. Halo. Halo. Halo, Abang. Halo juga. Dari mana ini? Teman-teman sekalian, apa begini berlaku juga di komal-komal Muslim seperti komalnya Ustadz Yusuf PI? Apakah juga teman-teman ini berebutan naik gitu maksudnya? Serius nanya, serius ingin tahu. Kok bisa ya? Kok bisa di sini pada berlomba naik? Sama ya? Oh, tidak. Maksudnya apa ini? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang sama. Kan teman-teman yang sering nonton sebelah. Gak ada, tidak. Oh, kok bisa ya? Kenapa bisa kayak gitu ya? Maksudku kenapa bisa? Oh, mungkin ini ya, mungkin selektif kali ya. Kalau nama-nama Muslim tidak dinaikkan, mungkin kayak gitu ya. Halo. Halo, Saudara Andriano. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore, Bang. Siap. Dari Katolik, Protestan? Katolik, Bang. Katolik? Ya, Iya, salam kenal Bang ya. salam juga Ya. kenal, Bang. Siap. Bisa kita bahas tema ini? Halo? Halo Bang? Bang Andriano? Halo? Halo? Halo, selamat sore. Halo?
Halo Saudara Marson, selamat sore. Selamat sore. Sore. Dari Katolik, Protestan bang? Protestan bang. Protestan. Iya. Oke, silakan buka kameranya, kita diskusi pelan-pelan. Gini aja bang, saya cuma mau tanya, ini tema ini penyembah kutuk apa itu bang? Paham Iya. aku. Jadi kalau di Islam itu kan iblis itu yang dikutuk, di Yahudi juga iblis yang dikutuk. Tapi saya melihat di data Bible Galatia 3 nomor 13, ternyata sembahan saudara mati dalam keadaan kutuk. Nah, artinya bahwa bagaimana saudara kami Kristen ini bisa mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, sementara ketika kita masuk Kristen, kita diarahkan menyembah kepada manusia yang mati dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Apakah Tuhan yang mengutuknya atau siapa yang mengutuknya? Kalau Tuhan yang mengutuknya, berarti Anda menyembah makhluk Tuhan yang dikutuk oleh Tuhan. Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin kami umat Islam tidak tahu. Silakan bang, sambil buka kamera kita. Bang, ini saya cuma mau nanya kok penyembahan kutuk itu sebenarnya tidak pantas untuk menjadi tema itu. Iya, jangankan untuk disembah menjadi tema aja tidak pantas. Memang Anda betul. Tapi masalahnya agama Kristen itu memiliki misi untuk menjadikan semua manusia menjadi Kristen. Artinya Kristen punya misi amanat agung untuk mengajak seluruh manusia menyembah kepada makhluk yang dikutuk, yang tergantung dengan jalan kutuk. Masakan iya kami harus ikut ke sana menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk? Kan itu harus minimal orang Kristen sadar bahwa umat Islam sudah paham loh, bahwa ternyata yang kita sembah di gereja itu adalah makhluk yang pernah mati dengan jalan kutuk. Masa kita mau menyembah, masa mereka mau menyembah, sedangkan Tuhan mereka itu maha suci. Nah itu bang, jadi baguslah kalau Anda sadar. Artinya untuk dijadikan sebagai tema aja tidak layak, apalagi dijadikan sembahan gitu abangku. Untuk saya, kalau agama saya. Tapi kalau agama abang ya agama abang lah gitu bang. Enggak, masalahnya agama Anda itu, agama Anda melakukan semua cara untuk memurtadkan orang. Itu masalahnya. Kalau agama Anda itu sama seperti Buddha, sama seperti Hindu, sama seperti Yahudi, bukan agama misi, ya enggak masalah. Ini masalahnya agama Anda menghalalkan semua cara untuk memurtadkan orang. Itu masalahnya. Bahkan ada di antara kalian itu yang berpura-pura jadi mu'allab, berpura-pura mantan Islam, murtadin, dan seterusnya. Bahkan lembaga Bible kalian banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan tujuan apa itu? Melakukan duplikat, seakan-akan tampil seperti Al-Quran. Bahkan ada di antara kalian yang memang sudah terstruktur, terencana menggunakan atribut Islam, pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, untuk menipu. Karena memang itu diajarkan di dalam 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22. Untuk mengajarkan supaya bisa memenangkan banyak orang, ya berpura-pura, mengelabui. Itu bisa dilakukan dalam agama saudara. Filipi 1:18 juga begitu. Bang, kalau ajaran kami itu selalu mengajarkan kasih bang. Jadi sudah tidak masuk akal. Itu cuman di mulut. Itu cuman di mulut. Itu cuman teori doang. Kalau Tidak, kasih, Bang. kenapa ngajak manusia menyembah makhluk yang dikutuk? Kalau kasih, Ya, kenapa Anda mengajari anak-anak Anda menyembah kepada makhluk yang dikutuk? Kalau kasih itu kan menyelamatkan, bukan membinasakan, kan gitu.
Memang siapa yang dikutuk, Bang? Lah, baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus orang-orang yang ada di Ankara Turki dengan jalan menjadi kutuk karena orang-orang yang ada di Ankara Turki, Galatia sana. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di Dia itu atas tiang menebus salib. segala dosa. Ya, dengan jalan apa dia menebus? Dengan jalan kutuk kan? Itu dia menebus dosa umat Dengan jalan kutuk bukan? manusia, Bang. Dengan jalan kutuk kan? Tidak juga seperti itu, Bang. Dalilnya begitu loh. Silakan buka kameranya, saudaraku. Diprotes di bawah. Itu dalilnya begitu, mau kayak mana? Sudah dalilnya begitu kok. Kristus telah menebus orang-orang yang ada di Galatia dengan jalan menjadi kutuk karena mereka orang-orang di Galatia ini. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang digantung di atas salib? Yesus, sembahan Anda. Berarti Anda menyembah orang yang terkutuk di atas salib. Begitu. Tuhan kami telah mengajarkan itu kebaikan, kebenaran itu, Bang. Tidak seperti Apa kebenarannya? Kalau menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, kebenarannya di mana? Oh, menyembah toples di mana kebenarannya, Bang? Pencipta langit dan bumi itulah yang disembah, itu baru kebenaran. Oh, kok orang manusia dikutuk disembah? Gimana ceritanya? Ya kalau Kristen menyembah, menyembah sendiri, nggak ngajak-ngajak orang Islam, ya nggak masalah. Masalahnya kalian punya agama itu diajarkan dengan cara-cara apapun untuk memurtadkan orang. Masalahnya itu di situ. Penonton di semua wilayah dibatasin. Oke, TikTok, makasih. Ya, terima kasih, Bang. Oke, saudara. Tuhan Iya. memberkati. Tuhan yang mana dulu? Oh, dia saja tidak diberkati, dikutuk, masa bisa memberkati? Silakan saudara, direnungkan itu ya, direnungkan. Kok menyembah manusia yang dikutuk Tuhan, kok gimana ceritanya mau selamat? Tuhan itu maha suci, bukan dikutuk. Oke kawan, masih ada lagi mau disampaikan? Ya sudah, Bang. Oke Makasih. saudara, thank you ya. Saudara Marcon, thank you. Halo, selamat sore Putri. Sore juga. Iya, dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Silakan buka kamera saudara Nabas. Kita udah kirim permintaan buka kameranya, Bang. Silakan dibuka. Silakan, mungkin mau tanggapi tema kita ini, silakan. Silakan Bang. Dibuka aja kameranya. Merah tapi bakari dulu. Silakan. Tidak, cuma mau tanya saja kalau judul itu benar atau tidak itu. Ini bertanya ini Bang. Penyembah kutuk. Siapakah mereka penyembah kutuk ini? Kalau Islam, mari kita buktikan. Kalau Kristen, ya kita buktikan. Anda menyembah Yesus. Yesus, kata Paulus di dalam Galatia 3:13, Yesus mati dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, kata Paulus. Siapa orang yang mati di atas tiang salib? Yesus. Siapa dia ini? Sembahan saudara. Berarti saudara menyembah manusia yang dikutuk berdasarkan dalil. Yahudi menyembah hakikat yang maha suci, Islam menyembah hakikat yang maha suci. Anda sendiri diajarkan menyembah kepada manusia yang mati dengan jalan kutuk. Gimana ceritanya tuh? Silakan Bang. Masih ada lagi? Bang, kalau temanya boleh, kalau taruh tema itu yang bagus-bagus sedikit.
Lah ini pertanyaan saudaraku. Ini bukan menuduh ini. Ini pertanyaan, penyembah kutuk. Siapakah dia? Itu maksudnya. Kalau Anda menemukan kami umat Islam menyembah kutuk, silakan paparkan. Kalau menemukan ternyata di dalam dalil Bible Yesus itu mati dengan jalan kutuk, berarti kan Anda harusnya berterima kasih. Kan selama ini mungkin saudara tidak sadar gitu loh. Silakan Bang, dibuka kameranya Bang. Iya begini Bang, karena kami dari kecil itu sudah diajarkan bahwa tidak boleh fitnah sesama, terus selalu diajarkan itu barang yang bagus, yang baik-baik semua. Tapi diajar ke gereja menyembah makhluk dikutuk, begitu? Tidak pernah begitu juga. Galatia 3:13 Bang. Kami pun tidak rela Yesus itu dikutuk, tapi di agama Anda mau kayak mana? Kami nggak mengajarkan, malah kami membantah Yesus itu bukan manusia yang dikutuk, bukan. Yesus itu manusia mulia, manusia suci yang diberkati Tuhan. Tapi di agama Anda dia dikutuk. Iya begini Bang kan tahu kan dia punya isi begitu, dia punya apa semua tuh isinya begitu. Tapi orang dari kecil itu diajarkan itu selalu baik saja, tidak ada yang mengajarkan begitu. Loh, tapi kan diajarkan menyembah kepada manusia yang dikutuk, bukan? Dari kecil saya tidak pernah begitu, tidak pernah diajarkan begitu. Ya karena di dalam Bible-nya mau kayak mana, biarpun tidak diajarkan, tetapi di Bible tertulis begitu mau kayak mana. Berarti pendeta selama ini menutup-nutupi gitu loh. Itu bukan menutupi Bang, itu selalu diajarkan itu yang baik-baik, bukan yang tidak baik. Jadi kalau pantasnya kalau tidak baik ya untuk apa mau kasih belajar buat orang yang lain? Loh, apa yang baik? Yang baik itu yang mana? Yang mana yang baik? Oke, saudara, saya kira cukup. Dibawa juga teman-teman minta Anda begini saja Bang. Kalau buka kamera. Bang punya agama, saya juga punya agama tuh. Jadi masing-masing urus dia punya agama lebih bagus tuh supaya tidak ada. Katakan itu kepada para misionaris. Jangan menghalalkan semua cara untuk memurtadkan umat Islam. Ajarkan itu kepada lembaga Bible supaya jangan menggunakan istilah-istilah Islam di dalam Bible. Cabut semua itu istilah Islam tuh. Jangan menggunakan kata Alkitab, jangan menggunakan kata Allah, Roh Kudus. Hapus semuanya. Seperti Hindu, Buddha, mereka nggak masuk ke ranah Islam. Mereka nggak plagiat. Kalau kami tidak pernah ikut-ikutan. Ya, Anda pernah ikut-ikutan karena kalian yang menikmati hasilnya. Kalau abang punya agama boleh ikutan banyak sekali dari Kristen. Mana ada? Coba contoh. Satu aja. Apa? Kalian ada yang disebut kalam, ada disebut Jumat Agung, ada disebut doa subuh. Semua dari Al-Quran diambil. Isa Al-Masih, Ilahi, Imam, Syafaat, Mujizat, Iblis, Setan. Diambil semua dari Al-Quran. Alkitab, Nabi, Rasul. Diambil seluruhnya tanpa malu-malu. Itulah agama Anda. Tidak juga. Apa? Kalau agama Kristen dengan Islam itu mana yang duluan? Coba tanya itu saja. Duluan Kristen, tapi dia yang mencuri. Islam datang belakangan. Dari belakang. Buktinya kalian ambil istilah-istilah Al-Quran. Coba. Ayo. Iya, Islam duluan boleh. Kalau Islam yang duluan kan pasti Kristen yang curi. Faktanya di Indonesia agamamu masuk di abad ke-17. Islam lebih dulu masuk di Indonesia ini abad ke-8. Begitu Belanda masuk ke Indonesia, membawa Bible bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Quran. Pret. Agamamu yang plagiat. Kalau di Arab itu
mana yang duluan masuk di Arab? Iya, kamu ke Arab sana, jangan ke Indonesia. Ini Indonesia, Bung. Di mana kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Quran. Inilah kalau agama yang dibawa penjajah, mental pengikutnya itu mental penjajah. Apa itu penjajah itu? Suka merampas hak orang lain. Itulah penjajah. Nah, itu juga diajarkan di dalam pola keagamaanmu. Mengambil punya orang. Alasannya, kami kan lebih dulu. Berarti kami punya hak, meskipun itu tanahmu, tapi kami lebih dulu. Sini tanahmu, sini aku ambil. Karakternya agamamu. Bang, masa agama duluan bisa curi dari belakang punya? Oke. Kalau begitu, tolong tunjukkan kenapa bisa ada Alkitab, sebutan Alkitab di agamamu. Dari mana kau rampok itu? Keok. Udah, Anda di bawah. Nggak layak. Oke. Kalau buka kamera. Sekarang kata Alkitab di mana? Ambilnya dari mana, Bang? Kata Alkitab itu. Ambil dari mana kata Alkitab? Kalau saya ini kan tidak terlalu paham dengan segala itu. Iya, kalau tidak paham berarti jangan kalau umat Islam kena tipu, kalian aja jemaat kena tipu. Cuma kalau pas dengan orang yang pas dengan abang punya. Ya bukan, orang dari manapun, mau dari Golgota, mau dari neraka, mewakili agama Anda, pasti akan babak belur kuat. Karena dasar agama Anda memang begitu. Sekarang kata Alkitab itu ambil dari mana? Sedangkan bahasa asli kitab kalian itu Biblika, bukan Alkitab. Begitu masuk ke Indonesia, supaya bisa menipu, maka digantilah Biblika itu menjadi Alkitab. Parah kali agama ini. Agama yang tidak punya jati diri dan harga diri. Tidak juga. Ya itu faktanya. Gitu, saudara. Oke, saya rasa cukup ya. Kecuali Anda mau buka kamera. Bang sedikit bang. Saya mau minta pesan buat ini saya agama ya Kristen di bawah Kristen. Kalau agama Kristen yang sama-sama dengan saya seiman, jangan tanggapi ya bos ini punya kekerasan. Biarkan masuk ke neraka bareng-bareng gitu. Tidak boleh. Tanggapi, jangan tanggapi. Kenapa? Takut setannya nanti pada kambuh semua. Kembali lagi kita ke habitat. Iya saudara-saudaraku, saya mau tegas. Pingin kali ya saya tegas, pingin kali. Tapi kalau yang kayak gini naik, habisin waktu saya. Coba, kenapa sih harus lihat mukanya Kristen itu? Kalau memang dia nggak mau, daripada saya diskusi dengan ini. Halo saudara Saipul. Udahlah, kayak gini aja terus lagi. Aduh, teman-teman juga yang terlalu berlebihan kali. Maaf ya teman, saya juga ngerti keadaan sikon. Ada situasi di mana saya harus turunkan orang pada saat yang Muslim itu, yang Kristen itu banyak. Jangan kayak gitulah. Nah, coba tanya ini. Kayak gini aja terus sampai besok. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Nah, udah kayak gitu aja. Nah, udahlah. Halo, selamat siang. Selamat sore. Halo. Saudara Suwarsi. Padahal materi udah bagus berjalan membahas tentang Alkitab. Dia pun suka buka kamera sesekali. Ini nggak bisa, harus turun. Bandingkan lagi dengan Yusuf PI. Aduh, teman-teman saya memang harus sabar ya hadapi ya. Kalau saya diskusi itu dengan orang yang tidak buka kamera, saya kan mantau di sini. Yang minta permintaan kan saya lihat.
Lah kalau saya turunkan terus yang naik muslim kayak gini, diam di atas kayak mau arisan gimana dong? Udah kita tatapan aja. Ibu tetap saya ya, saya tetap ibu ya sampai besok. Ibu, dah kita tetap tatapan aja ibu. Begini aja kita. Itu betul lah teman-teman kita ini. Ada juga yang butuh narasi gitu. Tidak mesti lihat muka terus. Itu teman-teman. Kalau suka di SPI pindah di sana. Gak usah di sini pun. Yang mau dengan Bang Suma aja yang di sini. Gak usah dibanding-bandingkan gitu loh. Halo, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Halo. Ya, puas. Oh, iya. Cik Bang Suma. Udah. Yalah, jadi komal lawakan jadinya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Salam. Gimana, Salam Bang? kenal Bang dari Lombok. Iya, Lombok salam NTB. kenal. Ya, ada yang ingin Senang disampaikan? banget sama Bang. Iya, teman-teman juga senang dibawa kalau yang naik muslim daripada oten. Ya Bang. Kristen apa Muslim? Semoga sehat selalu Bang. Iya, udah naik sekampung kita di sini, kita ngerumpi, ayo. Iya bang. Ya udah naik. Daripada kawan Oten tidak mau naik Bang. Iya betul. Nah, ayo kita ini. Apa yang mau dibincangkan ini teman-teman? Cuma mau minta Iya. maaf aja. Minal aidin wal faizin. Minal aidin. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma mohon izin, mungkin aku mau Siap. nitip pertanyaan juga buat teman-teman Oten. Boleh. Dan sebelumnya salam kenal ya Bang Zuma. Aku baru Iya. beberapa waktu ngikutin ya Bang Zuma. Bang Zuma, Iya. aku mau nanya. Ini Siap. Tuhan Yesus itu kan menurut teman-teman Oten itu kan terangkat Iya. itu membutuhkan waktu atau Iya. dalam satu hari itu Bang Zuma. Iya. Kalau misalnya aku dengar kalau nggak salah kan 3 hari atau berapa gitu. Nah kalau selama Yesus terangkat ke surga dan itu membutuhkan waktu, terus yang jaga bumi siapa? Saya yang disuruh jawab ini atau mau titip pertanyaan aja nih? Tidak. Tidak. Aku mau nitip pertanyaan buat teman-teman Oke. Oten atau mungkin ada yang pernah bertanya seperti Ya. ini dan mungkin Bang Zuma pernah mendengar jawaban mereka seperti apa. Itu aja sih. Yang jaga pada saat Tuhan satu turun ke bumi yang masih ada 2 katanya. Ada Bapak di surga. Kan kata mereka kan Yesus itu sebagian manusia sebagian ilahi gitu ya kata mereka. Nah, apa bisa itu rohnya terpecah jadi 2 gitu? Nah itu juga saya bingung Mbak. Nah itu loh, Iya. mungkin teman-teman Oten, aku minta tolong deh gitu. Coba berpikir logika gitu. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu membutuhkan waktu untuk terangkat ke surga, terus yang jaga bumi selama Yesus itu terangkat itu siapa gitu? Iya, kita Apa juga mungkin nggak dia tahu. juga yang jaga bumi? Main Bang Zuma sama Ustadz Yusuf PI, dua-dua kita punya gurunda-gurunda itu. Seperti Ya, itu lanjut aja ke sih Bang Zuma, Zuma. di bawah. Terima kasih untuk komalnya ya. Aku izin turun. Iya. Semoga teman-teman Oten ada yang bisa jawab ini gitu. Oke. Terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, yang lain pada mau ngapain? Teman-teman ada yang mau ceramah, mau ngaji, atau mau yasinan, atau apa ini kita? Yasinan bang. Oke, silakan. Siapa yang baca ayat pertama? Nanti dilanjutkan ayat kedua, ayat ketiga. Silakan. Coba dijelaskan dulu bang. Yasin, ada teman Oten yang bertanya. Coba jelaskan apa arti Yasin itu, kan saya tidak bisa, saya orang awam bang. Artinya ya, tidak ada artinya, itu hanya Allah yang tahu. Nah itu jawaban saya, tapi tidak terima bang. Terserah. Saya Terus bilang kayak kalau gitu. nggak terima gimana? Ayo dah bang, saya turun dulu bang. Salam kenal Jangan dari bang, Lombok. di sini aja nggak apa-apa. Saya tutup nanti jam maghrib, habis menjelang maghrib di sini aja. Mungkin ada teman-teman Oten yang mau naik. Nggak perlu bang, yang Islam aja nggak masalah pun. Kita kan ini bukan untuk ngerumpi gitu, bahas apa gitu, kita bahas apa. Terus terang bang, saya senang banget bang bisa ngobrol sama abang. Apalagi senang Dari gitu. ya, dari tahun 2016 saya nonton terus abang. Iya. Tidak bisa di Luar biasa. Iya. Oke. Ya, siapa nih yang mau baca Yasin duluan? Abang nonton. Abang nonton tapi absennya baru satu bang, udah nonton lama. Iya. Terus ada lagi? Kalau nonton lama itu absennya minimal udah terbang. Iya. Kan nonton di YouTube aja bang. Oh, pantas kalau di YouTube ya. Iya. Soalnya saya senang abang Zumanya bilang Oten itu apa ya, kepala kiper apa itu, kiper itu. Iya. Terus apalagi bang? Kalau di TikTok itu sama penonton itu bang, supaya absennya banyak, populernya banyak, jadi ada peringkat. Jadi nanti tuh seluruh dunia tuh tahu, kelihatan. Iya, betul. Kita yang nonton di bawah jadi harus bantu. Terus apalagi? Kasihan itu, kalian nggak kasihan ke sama Bang Juma itu, sudahlah, ini yang muslim kalian mau apa sebenarnya, Bang Juma lo berdebat itu berjam-jam, sudah capek ngeluarkan ini tenggorok, kalian seenaknya saja naik, sudah turun dari kemarin sudah dibilang muslim jangan naik, kalian selalu bikin rusuh. Kita cuma mau silaturahmi. Silaturahmi nanti ini kok mal lintas debat agama. Assalamualaikum. Kalian mau ngapain naik? Astagfirullahaladzim. Kalian nggak capek kan sama Bang Juma? Bukan acara perkenalan ini komal lintas agama. Kalian nggak kasihan ke sama Bang Juma ini, kasihan, ya Allah Tuhan ya Karim, ya Allah. Bang Juma lo dari pagi ke malam berdebat apa sampai berjam-jam, kalian sendiri yang bikin rusuh. Ada Bang Zuma yang bisa kasih komentar sama teman-teman Oten biar banyak. Bang Zuma nggak mungkin kasih seperti itu karena bebel. Kalian sudah dikasih tahu berkali-kali masih naik juga. Nggak ada kasihan-kasihannya kalian sama orang, ya Allah Tuhan ya Karim. Heran saya. Mungkin salah tekan kali. Jauh. Ya, maksud saya gini loh teman-teman. Ya, kita persyaratkan buka kamera, oke. Tapi percayakan kepada kita gitu loh. Kalau diskusi itu saya lanjutkan, berarti ada poin yang ingin kita temukan di situ. Jangankan yang tidak buka kamera, yang buka kamera pun bisa kita turunkan. Gitu loh teman-temanku. Ya, jadi mohon maaf dengan situasi ini ya. Mungkin mana lagi teman-teman memang pada senang naik ke atas. Karena kalau kita terlalu selektif buka kamera itu, sementara orang yang nggak mau kita turunkan. Yang ada di multi muslim semua. Halo, selamat sore.
Halo saudara Keplor. Halo. Bang Arif, boleh izin sebentar Bang Arif? Bisa naik sebentar Bang Arif? Halo Delta. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, Bang. Halo. Halo, selamat sore. Oh, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, mohon maaf kepencet anakku ini. Aduh. Izin turun. Iya, Bang. Iya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik permintaan teman-teman sekalian. Pegal juga ini milih-milih nih teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ih, kenapa lain? Selamat sore. Halo. Halo, Ibu. Apa kabar Ibu? Ada onde-onde kah? Halo. Halo. Selamat sore. Ini ya teman-teman sekalian. Kalau ada yang sengaja minta naik, kalau ada yang memang sengaja untuk naik, berarti mereka menganggap diri mereka kaum kafir kayaknya ya. Karena kan yang kita minta naik ini kan untuk dialog lintas agama, kan gitu. Lintas agama lo di sini. Jadi kalau bukan yang agama Islam yang naik, berarti Anda dengan sengaja mendudukkan diri Anda sebagai non-Muslim. Makanya kalau naik itu saya kan bilang selamat sore. Karena saya berharap yang naik itu yang non-Muslim gitu loh. Nah, kalau saudara saya bilang selamat sore itu artinya saya menganggap saudara ini tidak satu akidah dengan saya. Karena memang saya persiapkan waktu kelas untuk diskusi lintas agama. Nah gitu. Jadi kalau Anda naik, saya tidak beri assalamualaikum, berarti dalam pikiran saya Anda ini non-Muslim. Tapi ternyata begitu buka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan saya jadi sedih juga. Saya sudah salah menganggap saudara-saudara saya non-Muslim kan gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya sebelum naik ke sini ajukan KTP dulu kali ya. Bang Arif, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berunda. Siap. Kebetulan saya masih di tempat nguli ini, belum absen pulang Berunda, tapi nggak apa-apa lah. Ya sebentar aja, saya cuma asar 10 menit paling lama insya Allah. Iya, iya siap. Kebetulan hari ini nggak ada kegiatan, bacaan saya juga sudah tamat sebagian. Silakan dong. Teman-teman jangan kemana-mana ya, di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada oten yang naik, jadi caranya itu ada oten naik, langsung apa istilahnya bang? Follow mereka akun-akunnya di follow. Nanti pada saat tap-tap layar, posting, kirim ke dia gitu, paham nggak? Di share, dibagikan. Di share ke dia maksudnya supaya dia naik di komal kita. Jadi kalau ada oten yang naik di sini, terus kemudian beliau mau dialog, itu di follow.
Bayangkan kalau 1000 yang follow dia, begitu kita live 1000 yang kirim ke dia juga. Mau tidak mau dia harus masuk ke sini kan gitu. Daripada teman-teman yang lain juga nggak bisa disalahkan ketika naik tidak sepenuhnya salah karena memang lagi tidak ada oten. Jarang kan gitu. Oke ya. Saya izin ibadah sejenak ya teman-teman. Bang Arif silakan Bang Arif. Sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Gurunda. Ini storing noise Gurunda, enggak? Saya pakai headset. Enggak ada sokat di tempat saya. Aman. Oke, ya. Ya buat teman-teman yang ada di bawah, yang terutama Muslim, ada masanya kita nanti bisa silaturahmi dengan Gurunda. Ada juga ketika Gurunda mau head to head, live solo kan, tujuannya untuk menghadapi teman-teman Kristen. Jadi mohon maaf sekali kepada teman-teman Muslim yang ada di bawah, jangan minta permintaan naik di multi. Cukup dukung tangan Anda itu, jari jemari Anda untuk tap-tap layar. Tap-tap layar sekencang-kencangnya. Kemudian jangan lupa juga di posting ulang bagi yang belum gitu ya. Bagi yang belum posting ulang itu sifatnya hanya 1 kali. Kalau 2 kali terhapus harus posting ulang lagi gitu. Jadi selain posting ulang juga jangan lupa di share-share, dibagi-bagikan. Dan WL di atas diisi teman-teman, terutama yang absen, loforennya. Itu loforen, itu di absen-absen bagi yang belum di loforen. Karena ketika Anda loforen, kemudian nanti ada lencana nama Gurunda, Zuma gitu di bawah kan. Yang tidak ada lencana sub Zuma itu berarti belum loforen itu ya teman-teman ya. Silakan loforen bagi yang belum. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan algoritma TikTok biar komalnya Gurunda ini bisa diterima oleh semua wilayah di Indonesia. Alhamdulillah Bang Suma sekarang sudah posisinya di 100 populer teratas di Indonesia. Ada di posisi keberapa itu? Silakan di love orange dulu yang kencang. Bagi yang belum mendapat lencana Zuma, itu berarti belum love orange teman-teman. Bukan mawar ya, tapi love orange. Itu yang sayangi aku, 1 koin saja. Itu. Selain love orange juga ada go popular. Jadi kalau sudah love orange, silakan go popular. Itu juga dilempar ya, go popular. Nggak ada batasannya kalau go popular. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 100, nggak ada masalah. Itu untuk populer dari komalnya Bang Zuma gitu ya. Silakan bagi yang belum love orange silakan. Teman-teman Kristen yang juga ingin ngobrol mau diskusi silakan minta multi. Kalau yang Islam ya janganlah teman-teman. Ini permintaan Islam semua ini. Siapa aja ketika menjadi host kemudian ada banyak permintaan, mayoritas adalah Islam sementara yang diinginkan itu ada Kristen. Kayak tadi itu saya juga agak jengkel, ada banyak berapa 9 komal di atas semuanya Islam. Nah itu kan kemudian kayak pasar kan. Nah terpaksa saya turunkan sebagai moderator. Mohon maaf teman-teman ya, saya turunkan. Sakit memang Anda. Nanti ada kalanya bisa kalau mau bersilaturahmi dengan Gurunda ada. Nanti di akhir di ending nanti di akhir acara misalnya ketika otennya sudah nggak ada dan kemudian Bang Zuma ingin bersilaturahmi satu persatu silakan, tapi yang jelas hanya terbatas gitu kan. Kalau misalnya seluruh fannya Bang Zuma yang puluhan ribu di seluruh Indonesia mau naik ya nggak bisa lah. Jadi hanya representasi saja perwakilan dari berbagai daerah satu persatu gitu kan. Silakan teman-teman. Kalau mau naik teman-teman Kristen silakan. Nah itu go populernya sudah banyak yang masuk go populernya. Dan jangan lupa juga ada
ada ini fan super itu, fan super diklik kemudian berlangganan ke Gurunda, nanti tujuannya agar akun Anda itu bisa kemudian terbang. Ketika masuk ke komalnya Gurunda langsung diketahui akunnya walaupun levelnya kecil, tetapi kalau sudah berlangganan itu ada langganan oleh Bang Zuma dibatasi 100 itu untuk sesi pertama itu ya. Itu diklik kemudian silahkan berlangganan. Bagi yang mau berlangganan silakan, nanti ketika berlangganan setiap bulannya itu Anda itu semuanya nanti akunnya langsung terbang di atas, langsung terbang berwarna kuning keemasan, itu bertanda bahwa Anda adalah langganan Komal di sini, Komalnya Bang Zuma gitu teman-teman ya. Silakan diklik, yang ada fan supernya itu ada 100, dibatasi 100 oleh Gurunda untuk sesi awal. Silakan diklik kemudian pencet ya, silakan kalau mau berlangganan langsung syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Nanti akun Anda itu akan terbang, bisa diketahui oh ini fan super saya gitu. Suara saya kedengaran ya, saya pakai headset masalahnya ini, takut noise. Enggak noise. Muslim naik bikin malu. Iya, sebenarnya bukan bikin malu, cuman sessionnya aja nggak tepat. Ya, sessionnya aja nggak tepat. Kalau Gurunda menghendaki Muslim naik untuk saling tegur sapa dengan Gurunda, silakan naik, nggak ada masalah. Tetapi ketika Gurunda ingin fokus kemudian diskusi dengan teman saudara kita yang non Muslim, mohon dimaklumi, mohon pengertiannya, jangan naik. Saya itu kalau sebagai moderator terus terang teman-teman ya, kalau hanya ada akun Kristen tetapi saya cek pengikutnya hanya 1, saya tidak mendahulukan dia. Saya cek dulu akunnya yang bisa open cam, kemudian baru saya naikkan gitu. Kalau tidak mau open cam sesuai dengan titah Gurunda, ya terpaksa kita turunkan dan diganti dengan Kristen yang lain yang mau open cam. Begitu. Ayo leforen guys, leforen. Yang sudah leforen silakan go populernya silakan. Sambil lalu kita menunggu teman-teman dari Kristen yang mau berdiskusi santai, berdiskusi santun, tanpa ejekan, tanpa ujaran kebencian, tanpa asumsi, harus pakai data kan gitu kan. Saya naikkan satu persatu dulu. Ini ada namanya Syaiton. Siapa Syaiton? Syaiton. Enggak ada ya. Ya masalah. Waduh, masalah ini Islam. Tolong dibatalkan teman-teman ya. Dibatalkan, yang Muslim dibatalkan dulu. Yang Muslim dibatalkan dulu. Oh, jangan dekat mic. Muslim yang naik. Ya, selamat sore Denoha fotografi. Selamat sore Denoha fotografi. Selamat sore Denoha fotografi. Silakan yang belum go populer, silakan go populernya. Gercepkan teman-teman ya. Adakah yang berlangganan untuk hari ini? Mudah-mudahan paling tidak ada 5 orang yang berlangganan. Oh, langganannya dibatasi 20 oleh Gurunda. Silakan klik itu langganan itu, kemudian dipencet. Itu kan tujuannya agar akun Anda itu nanti terbang dan diketahui oleh Bang Zuma bahwa Anda berlangganan di Komalnya Bang Zuma. Seperti itu teman-teman. Ada Ukti Emira di bawah. Ayo Ukti Emira mengawali untuk berlangganan ke Komalnya Gurunda. Yuk. Kalau saya sebagai host, bukan host saya. Saya ini hanya moderator, nggak bisa menyematkan. Yang bisa menyematkan itu Gurunda. Menyematkan fan super. Berlangganan sebagai fan super, fan spesial buat Bang Zuma. Silakan dipencet, itu ada logo kali 20 fan
Itu di dalam itu Fan Super, silakan berlangganan di sana. Barangkali Mbak Emira yang ada di bawah mau mengawali untuk berlangganan, silakan biar diikuti oleh teman-teman yang lain seperti layaknya komal-komal besar lainnya yang levelnya sudah populer se-Indonesia. Banyak yang berlangganan di situ, bahkan kadang ada sampai 20K gitu kan, kayak komalnya Rian Arifin kan gitu, yang setiap hari itu pasti ratingnya di populer nomor 1. Mau mediatornya nggak berlangganan. Oh, saya moderator. Santai aja kalau moderator, ya ada keistimewaan gitu. Muslim nyemak di bawah saja sambil ngopi. Betul Bang Putra Menang. Salam langsung turunkan Ustadz. Bahas tentang pengajaran aja. Enggak, sambil nunggu Gurunda, Mbak Tisa Aura juga ada di bawah ya. Bang Bakri Aceh juga, waduh banyak kali ya di sini ya, fan beratnya Bang Zuma. Bang Blender undang Ustadz. Bang Blender, mana Blender? Saya nggak bisa ngundang kalau bukan hostnya. Paling cuman bisanya itu membagikan, men-share. Blender, waduh, akunnya Blender banyak kali, nggak ada yang aktif. Blender. Nggak aktif akunnya Bang Blender. Waduh, kalau pendeta besar Al-Hayas bukan di sini tempatnya. Itu pendeta besar, sangat besar sekali kalau Al-Hayas. Silakan teman-teman yang mau naik, diskusi santai. Sementara saya merupakan perwakilan dari Gurunda Zuma. Silakan minta multi. Sekali lagi yang belum absen Loforen, gercepkan absen Loforennya. Kalau sudah populer, kalau sudah Loforen, silakan dilanjut dengan mengirim go populer. Ini yang panah kemudian ke atas itu warnanya kuning, itu go populer. Absen Loforen dulu biar dapat lencana nama Zuma di atas. Ini banyak teman-teman ya yang belum ada rencana Zumanya. Bang Repes Biring, siapa ini? Anak waduh. Saya naikkan. Ayo. Selamat sore. Anak budak Sarah, ayo. Selamat sore, selamat untuk Ukti Emira yang sudah berlangganan. Ini kayak Ukti Emira ini ketika masuk ke komalnya Gurunda, langsung di beliau itu merupakan akun istimewa, warnanya kuning keemasan. Nah itu menjadi fan super gitu Ukti Emira. Selamat sore, anak budak Sarah. Sore. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Gini loh Bang, selama ini kan aku dengar ini kan hanya klaim-klaim aja, baik Kristen maupun Islam gitu. Iya, poinnya aja. Apa yang mau ditanyakan, apa mau yang disampaikan, apa yang mau didiskusikan, silakan. Tapi kalau saya lihat Bang Arif ini cerdas, pasti bisa. Silakan aja, silakan. Bang, coba Abang tunjukin ke aku, Abang, kota Mekah di abad 6 dan 7. Ada kota Mekah mulai dari mulai sebelum abad 6 itu kota Mekah sudah ada. Oh iya, coba ditunjukin Bang. Iya, sampai sekarang kan masih tetap terkokoh berdiri. Oh berarti Abang hanya lihat sekarang ya Bang ya? Enggak, mulai dari dulu ketika Nabi Abraham kemudian meninggikan kota Mekah, ya kan, Ka'bah itu bersama putranya Ismail, itu sampai sekarang makomnya itu masih ada. Makam Ibrahimnya itu masih ada, tempat
tempat injak kakinya itu masih ada sampai sekarang. Oh. Ya, sudah saya jawab ya. Sekarang Belum, Bang. enggak sudah saya jawab. Sampai asumsi, sekarang Abang. masih kokoh Saya berdiri. minta coba Abang tunjukin Baik itu jejak sebentar gantian dulu. Temuan-temuan arkeologi, baik itu jejak historis, jejak arkofagnya, kemudian fosilnya, kemudian artefaknya, itu lengkap di Museum Arab di situ, lengkap. Sekarang saya balik tanya, sekarang saya balik tanya ke Anda, itu kan Yesus itu kan disalib. Yesus itu kan disalib. Ya, di Israel, di Israel pada waktu itu. Tolong tunjukkan salibnya Yesus ada di museum mana? Pertama, yang kedua, di dalam kitab Anda itu kan pada waktu Yesus bangkit itu orang-orang kuburan terbelah dan kemudian orang-orang kudus keluar dari kuburan kemudian pergi ke kota suci. Nah, letak kuburan yang terbelah pada zaman itu kan mesti aja sampai sekarang dijadikan sebagai jejak historisnya. Tolong tunjukkan di kota mana di Israel. Silakan. Tadi Abang jawab cuma modal asumsi. Silakan. Saya sudah menunjukkan bukti historisnya bahwa sejak sebelum Nabi Muhammad kemudian merenovasi kota Mekah yaitu Baitullah atau Ka'bah, itu sebelumnya sebelum Nabi Muhammad sudah dibuat oleh Abraham atau Nabi Ibrahim beserta anaknya, ditinggikan. Wa yarfa'u Ibrahim, bukan di situ ada. Ya, silakan. Abang tunjukin apa itu tadi? Perkataan Abang itu yang menjadi dasar bahwa di abad 67 ada kota Mekah. Saya sudah menjawab. Bagian Anda sekarang menjawab. Karena dibilang bahwa Nabi Muhammad fiktif tadi, makanya saya jawab Anda. Karena sampai sekarang Nabi Muhammad itu makamnya ada, dijaga 24 jam ya oleh petugas di sana dari berbagai negara yang ada di dunia. Itu setiap hari 24 jam tidak henti-hentinya makam beliau itu dijaga. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab, di mana letak, di museum mana salib Yesus diletakkan? Ayo silakan. Dan kuburan yang terbelah ketika Yesus bangkit sehingga orang-orang Kudus itu keluar dari kuburan dan pergi ke kota Kudus, itu terletak di mana makam yang terbelah itu? Silakan dijawab. Dulu itu kami bisa menjawab, Pak. Ya makanya jawab dulu kan saya dari tadi sudah jawab. Silakan. Jawab dulu yang tadi, di mana ada temuan arkeologi di abad 6. Banyak sudah saya jawab ya dari tadi. Mana itu kan asumsi. Coba ditampilkan biar di bawah itu dapat edukasi bahwa benar ada kota Mekah di abad 6 dan 7. Coba dijawab dulu. Saya sudah jawab dari tadi. Jangan muter-muter. Ayo. Kok muter-muter? Mana coba tampilkan coba datanya. Sudahlah, jawab dulu pertanyaan saya. Di museum mana salibnya Yesus? Yang katanya disalib, ditombak, ditelanjangi, itu sekarang ada di museum mana? Jawab. Kamu jawab dulu yang tadi, tunjukin ke aku. Aku tidak akan mau menggunakan Alkitab, kan itu klaim. Ya, aku tunjukkan nanti di mana Yesus itu berada, di zaman berapa. Aku tunjukkan manuskripnya, baik artefak maupun temuan arkeologi. Sekarang kamu tunjukin dulu di abad 6 dan 7. Jawab dulu pertanyaan saya. Waduh. Ya sudah, kamu ngalah ya. Berarti sudah kau bikin pengakuan Arif Saya sudah menjawab dari tadi bahwa Ka'bah itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, tetapi jauh sebelumnya ketika Abraham mengunjungi Ka'bah bersama anaknya, itu kemudian meninggikan bangunannya, itu sudah ada. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum pra-Islam, itu Ka'bah sudah ada. Sudah ya. Kata kamu mana coba biar yang di bawah dapat edukasi. Oh ya benar, di abad 6 dan 7 itu ada itu kota Mekah. Sudah saya jawab. Jawab begitu. Saya juga kalau hanya modal congor ya bisa juga, itu asumsi. Yang modal congor siapa? Itu tadi. Yang modal congor siapa? Kamu lah. Tunjukin lah datanya coba.
Gini saya loh kan Pak, saya kan gini loh sudah. anak budak, Tolong jawab pertanyaan saya. Di mana di Mesir berdasarkan mana temuan arkeologi, salibnya Yesus? Salibnya Yesus di mana? Silakan. Salibnya Yesus ada di museum mana? Silakan. ntar itu gampang. Kalau secara Silakan dijawab dulu, jawab dulu. kita bakal Jawab nggak dulu. kalah kalau sejarah. Yang kamu tunjukin ke aku dulu coba. Silakan dijawab dulu. Saya nggak mau ngomong, silakan dijawab. Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada ya? Ada, kalau di Islam itu lengkap. Fiktif ya Pak? Ya silakan. Di Islam itu lengkap, bahkan sampai di museum di Arab ini itu. Ya, biar silakan. Gurunda aja, Gurunda. Saya senang kalau sama Gurunda. Silakan. Saya nanti juga pakai referensi bahwa arkeologi baik artefak, arkofag, kemudian bukti historis lengkap. Sekarang pertanyaan saya satu. Pada waktu Yesus bangkit, kemudian kuburan terbelah, itu sekarang kuburannya di daerah mana? Silakan. Pasti ada. Majalengka, di Majalengka Bang Arif. Jawab dulu Bang Arif. Ada Pak? Di Majalengka. Ada Bang? Iya. Nggak ada ya? Fiktif ya? Saudara, sesuatu ya, yang sudah ditinggal, yang tinggal sejarah, itu baru bisa diadakan oleh para arkeolog untuk mencari sisa-sisa peninggalan. Jangankan di abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, di abad 2021 aja masih ada sampai sekarang. Kota Mekah itu tadinya dikuasai oleh orang-orang Quraisy, lalu dikuasai oleh Nabi Muhammad. Penguasaan Nabi Muhammad dan juga umatnya sampai detik ini. Jadi tidak perlu kita mencari bukti-bukti lagi karena itu sudah terbukti sampai detik ini. Tidak sama seperti kisah Yesus. Orang-orang Kristen tidak bisa masuk ke sana karena si pemilik tanah masih hidup sampai sekarang. Jadi kamu mau mengklaim apapun di sana, langkahi dulu mayatnya si tuan rumah. Anda mau berbicara tentang ikan goreng, fosilnya mana, madu, tempatnya mana, yang diminum oleh Yesus, perahu tempat dia baring, lalu kemudian piring-piring tempatnya dia makan dan seterusnya, tempat duduknya, nggak bisa kau masuk mencari di sana karena si penguasa pemilik tanah masih ada di situ, sementara kalian hanya penumpang gelap doang. Tapi kalau orang yang berbicara tentang Islam sejak Nabi Muhammad sampai hari ini itu masih ada. Bukti apa yang kau mau? Tempat dia kemudian pertama kali menerima wahyu ada, tempat pertama kali beliau berhaji ada, pertama kali beliau mendirikan sholat ada, pertama kali beliau berkhutbah ada, semuanya ada lengkap sampai hari ini. Kok kau minta bukti apa lagi coba? Sedangkan kalau berbicara tentang agamamu, Palungan, tempat Yesus nangis pertama kali itu mana coba buktinya? Ada. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, museum ada di mana-mana, termasuk di Jakarta kan ada museumnya. Ya kan? Gak usah terlalu jauh deh. Sempak Yesus yang pertama kali kemudian dibagi-bagikan pada saat itu, di mana bisa kami temukan sempaknya? Ayo, ada nggak? Sudah Bang. Sudah. Jawab tapi ya. Kalau tidak ku lemparkan ke neraka. Sudah. Kamu lempar tidak masalah. Ya sudah, kau ke neraka berarti. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Turun. Ini kau terlalu banyak makan babi begitu. Sudah dijawab, dibilang nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Makanya jangan makan babi, jangan menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan, alias iblis. Makanya otakmu error. Udah dijawab, bilang nggak dijawab kan gila. Udah dijawab. Sudah berkali-kali di ini ditampilkan foto-foto zaman dulu itu Gurunda, baik artefaknya, arkofag oleh Bang Goto. Iya, oleh Bang Goto. Tetapi dia tetap ngeyel aja. Berarti orang ini berasal dari sperma babi. Betul. Perpaduan antara sperma babi dengan sperma anjing. Jadi sperma babi dari pusat ke atas, sperma anjing dari pusat ke bawah. Itu. Tidak ada juga kewajiban kita untuk menjawab setiap apa yang dia mau. Dia tanya balik malah nggak pernah bisa jawab beliaunya. Iya. Iya. Betul.
sudah Gurunda, ini saya bisa turun. Oke, abangku, terima Ya, kasih banyak. kasih. Masya Allah. Ya, Siap. sudah ada yang Terima kasih berlangganan. Selamat buat teman-teman yang sudah berlangganan sebagai fans supernya Bang Zuma. Oh, Itu iya. kan bisa pencet di galeri itu. Bang Zuma memberi batasan kali 20 untuk sesi awal. Silakan pencet itu. Ada yang mau berlangganan, ada Ukti Emira, selamat sudah berlangganan ketika masuk ke komalnya Gurunda, nanti akunnya langsung berwarna kuning keemasan, pasti diketahui gitu. ini fans super saya gitu. Ya, Gitu. silakan teman-teman yang berminat silakan berlangganan ke Gurunda melalui fans super di situ di atas diklik ya, atau Bang Suma bisa menyematkan ke bawah biar penonton banyak yang mengklik Gurunda. Silakan, makasih Iya, Gurunda. iya. Saya izin turun dulu, takutnya mengganggu Makasih, abangku. waktu. Ya, silakan Gurunda. Saya mau mau absen pulang dulu Gurunda. Ya, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau Bang Arif ini guru TikTok saya, guru TikTok. Beliau yang ngajarkan semuanya ini, teman-teman sekalian. Saya ngikut aja. Oleh saudara, oke, Salmuar. Mulai lagi nih, penyakit lama lagi. Dari Katolik Protestan. Saya orang yang menyatakan murtad, Bang. Oke, bisa buka kamera. Mantap kali, Bah. Suka saya kalau ada orang murtad, abangku. Buka kamera silakan. Saya lagi nggak pakai baju, Bang. Nggak masalah, kan Anda sudah bukan Muslim. Sudah bukan Muslim itu kan artinya nggak ada lagi aturan. Mau telanjang Ya secara mau etika apa aja, kek. Bang. Kan nggak pantas, nggak etis. Nggak masalah, Anda kan bukan Muslim. Di agama Anda kan nggak ada akhlak. Emang ada akhlak di agama Anda? Coba, di mana ada ajaran akhlak di agama Anda? Coba, ingin dengar. Saya nggak ingin mendengar Abang berasumsi seperti itu, Bang. Nggak pantas. Nggak, saya bertanya loh, kasih sumber apakah seperti ada nggak ajaran akhlak di agama Anda sekarang ini? Nggak usah langsung ke sana, Bang. Saya mau makanya saya bilang buka kamera. Abang bilang udah pakai baju, ya ngapain pakai baju juga? Oh, orang sudah bebas kok, bukan lagi hamba Tuhan kan? Anda kan bukan hamba Tuhan lagi kan? Saya mau menanggapi narasi Anda tadi. Ya sudah, buka kamera silakan. Silakan saudaraku. Saya suka kalau ada murtadin, artinya saya mau belajar sama dia gitu. Orang murtad itu kan orang pintar. Artinya dia sudah mengkaji Islam dan di Islam itu ada kesalahan sehingga dia keluar dari Islam. Nah, itu saya suka sekali. Saya lebih suka murtadin daripada kafir dari lahir. Silakan. Tadi Anda narasinya seakan-akan yang di luar Islam itu tidak berakal. Yang paling berakal kan Islam. Oh enggak Bang. Masuk Kristen itu wajib hukumnya mengetahui bahwasanya di Kristen itu nggak boleh menggunakan akal sehat. Dalilnya 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10:5 itu dalil. Jadi Paulus menggiring manusia kepada Yesus. Jangankan firman Tuhan, jangankan pikiran manusia, akal sehat manusia, kecerdasan manusia, pemahaman dan firman Tuhan aja Paulus itu tawan, tidak boleh. Kalau untuk menjadi pengikut Paulus tidak boleh menggunakan akal sehat, itu dalil. Tidak boleh. Bagaimana Anda bisa menggunakan akal sehat sementara Anda menyembah makhluk yang dikutuk? Coba. Ayo saudaraku, silakan. Semangat. Saya suka kalau murtadin saya ngajak diskusi. Silakan. Buka kameranya. Anda tinggal pakai baju dulu. Sudah gitu baru kita diskusi. Silakan. Ayo abangku, silakan bang. Saya suka kalau murtadin ngajak diskusi, karena murtadin itu masih ada sisa-sisa berakalnya. Berbeda kalau yang memang dari sana lahir, kufur dari lahir, mereka dalam beragama pasti otomatis tidak pakai akal. Itu sudah saya jamin. Kalau dia lahir dalam keadaan agama itu, udah pasti dia menggunakan akal. Dalam beragama ya, tapi dalam hal lain mereka pintar, mereka cerdas. Tapi dalam hal agama sudah pasti mereka mati akal. Silakan. Nah, kalau abang kan masih ada akal sedikit, karena mantan Islam kan, mantan orang-orang berakal. Nah, mantap sekali. Iya.
Dibuka aja bang, dibuka aja, nggak usah takut-takut, silakan. Silakan saudaraku, buka kamera, kita diskusi. Anda harus menjadi contoh bagi mereka yang rencana juga ingin menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Jadi nggak usah sungkan untuk buka kamera. Oke? Oke. Sekarang Anda Katolik atau Protestan? Saya baru murtad, Bang. Iya, maksudnya Katolik atau Protestan? Murtad bukan bermaknanya saya sudah tertancap betul di Kristen, Bang. Karena Kristen itu kan butuh pemahaman yang luas. Iya, cita-cita Anda mau kemana nih? Ke Kristen atau Katolik? Masih dalam proses, Bang. Yang Anda pelajari sekarang Katolik atau Protestan? Enggak perlu saya sebutkan, Bang. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Untuk sekarang ini? Menurut saya, yang saya pahami singkat aja, ya. Akal saya menangkap lebih condong kepada Kristen karena Tuhan itu berwujud manusia. Menampakkan eksistensinya gitu. Iya, oke. Baik, jadi Anda lebih bertanya sama Bang. Ya, tunggu. Saya mau bertanya Bang. Oke. Berarti Anda lebih percaya kepada Tuhan pencipta, kepada Tuhan yang kemudian eksis, gitu ya? Karena dia jadi manusia. Sekarang Tuhan Anda di mana? Berwujud Iya. Sekarang Yesus di mana? Tuhan Anda Yesus itu di mana, Bang, sekarang? Tuhan Anda yang Yesus. Kalau antum menarikkan diskusinya ke situ, mungkin saya kalah, saya akui. Enggak. Anda kan mengatakan Tuhan Anda eksis. Anda mengatakan Tuhan Anda eksis. Boleh nggak saya tahu di mana dia sekarang? Saya mau ngajak ngopi. Ya satu-satu, tapi antum kan sudah bertanya dan sudah saya jawab. Sekarang giliran saya bertanya gitu. Enggak, ketika saudara mengatakan, ketika saudara mengatakan Tuhan Anda eksis karena pernah jadi manusia, ini harus Anda pertanggungjawabkan nih. Mana dia sekarang? Katanya eksis. Kalau tidak berarti Anda pembohong, kan gitu. Mana sekarang Tuhan Anda? Katanya eksis. Mana dia? Atau cuma tinggal cerita doang? Tinggal cerita, Bang? Bang? Tinggal dongeng doang yang Anda dengarkan dari teman-teman Anda? Tinggal cerita doang? Cuman cerita, cuman dongeng gitu maksudnya? Terlalu merlebel. Berarti cuman dongeng. Tuhan turun ke bumi jadi bayi atau manusia yang turun ke bumi? Bukan Tuhan yang turun ke bumi itu. Ada korelasinya dengan tema antum di atas. Oh ya, boleh. Tapi dengar dulu, saudara. Dengar dulu sebelum Anda bertanya, dengarkan sebelum Anda bertanya, dengarkan. Ya, Tuhan Anda itu tinggal dongeng. Silakan. Tinggal dongeng. Tuhan Anda itu dongeng. Ternyata kalau di Islam Tuhan Anda itu hanya selevel Nabi Isa yang pernah turun ke bumi, ciptaan Tuhan saya yang turun ke bumi, lalu kemudian dibenci dan dimusuhi oleh kaumnya, lalu kaumnya berupaya untuk membunuhnya, lalu kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkannya, digantikan kemudian oleh orang fasik, lalu orang fasik itu kalian lantik menjadi Tuhan yang mati digantung dengan cara terkutuk, lalu kalian tuhankan. Dan itu yang Anda katakan Tuhan Anda yang eksis, tapi ternyata cuma dongeng doang, tidak ada bukti sampai hari ini. Silakan Anda bertanya. Silakan. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan, iya, mulai dari Al-Fatihah, iya, sampai An-Nas, iya, di mana wujud Allah itu, dan tolong jabarkan, uraikan. Mudah-mudahan jawaban antum tidak copy paste dan bisa logika saya menangkapnya gitu. Karena begini narasi antum, derajat antum seakan akal-akal antum yang berakal itu lebih tinggi daripada manusia yang menuhankan manusia terkutuk.
Enggak, jangan begitu Bang Zuma, asumsinya enggak bagus. Itu fakta Sekelas Bang Zuma sebenarnya. nggak boleh Hei, begitulah. hei, itu dalil Sekarang di antum agamamu. Sekarang Dalil antum di agama. jawab aja. Oke. Tolong secara implisit. Baik, baik. Secara implisit. Itu dari Yes. Anas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan udah datanya. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya ingin menjawab, Anda diam. Tolong bantu saya bacakan surah Fussilat ayat 53. Silakan. Bacakan saya dulu, Bang. Udah, saya udah puas dengan yang itu Bang Zuma. Coba bacakan saya dulu dalil itu, Udah, saya baru tahu. saya Itu jelas. tujuannya validasi aja. Itu Ya, tujuannya silakan. validasi aja. Silakan antum Anda, jelaskan aja. silakan Anda bacakan dulu. Anda kan murtadin. Gimana sih? Coba Anda bacakan Al-Quran surah Fussilat Dari tadi ayat permintaan antum 53. udah saya jawab semua. Anda Antum kan suruh mengaku angket. murtadin. Saudara mengaku murtadin, maka tolong bacakan saya Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda bertanya Al-Fatihah dari Anas, berarti pemahaman Anda tentang Quran itu jauh di atas saya. Sekarang Anda baca, tolong Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan. Saya dididik dari dulu bukan merasa paling berilmu Bang Zuma. Justru logika saya yang tidak nangkap Allah itu wujud. Makanya saya tanyakan sama Bang Zuma. Minimal kalau Anda mengaku murtadin lalu masuk ke dalam ranah dialektika agama, buktikan kalau Anda adalah seorang murtadin. Jangan seperti ajaran Paulus. Jangan seperti ajaran Paulus, menyamar menjadi apapun boleh. Silakan Anda bacakan saya Fussilat ayat 53. Itu jawaban dari pertanyaan saudara. Silakan. Begini, kalau antum tujuannya untuk validasi itu sudah saya lakukan di komal yang lain Bang Zuma. Silakan di hadapan saya mau dengar Anda membaca Fussilat 53. Kenapa? Anda takut kebongkar? Kalau Anda bukan seorang murtadin. Kebongkar apanya? Kebongkar Atau Anda apanya? bukan seorang murtadin. Referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran? Iya, referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Datanya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Itu tuduhan basi namanya Bang. Ya, silakan Anda buktikan. Anda tidak baca Fussilat ayat 53, makin membuat agama Anda buruk di mata dunia. Bang Zuma, saya sebenarnya tidak mau juga naik ke atas Bang. Ya, silakan Anda ada namanya Manuk Bulu, Yusuf Manuk Bulu baru-baru keluar dari penjara gara-gara dia mengumpulkan murtadin odong-odong kayak Anda ini. Nah, sekarang kalau Anda tidak ingin dikatakan Anda membuat malu agama Kristen, silakan bacakan jawaban dari pertanyaan saudara ada di Fussilat ayat 53. Baca. Silakan. Gimana Anda mengasumsikan saya membuat malu orang Kristen? Anda membuat malu orang Kristen ketika Anda bukan seorang murtadin, ngaku murtadin. Artinya, apa yang diteladani dari Paulus itu betul-betul kalian aplikasikan. 1 Korintus 9, 19, 20, 21, 22. Orang Kristen bisa menipu dengan cara apapun demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Filipi 1:18 bisa mengelabui, bisa menipu, bisa berpura-pura, bisa berbohong demi untuk memenangkan jiwa-jiwa agar Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang mati digantung dengan jalan kutuk itu bisa mendapatkan banyak pengikut. Sampai sini paham? Satu-satunya agama yang disebarkan dengan teladan dusta agamamu. Boleh berdusta, boleh berpura-pura, boleh mengelabui, boleh dengan semangat palsu. Baca Filipi 1:18. Kau baca itu? Kenapa Kristen yang serang? Sekarang gini. Itu makna dari kata murtad itu adalah dalam agamamu jelas seperti itu. Coba kau bacakan dulu Fussilat, dan kita panjang lagi. Baca Fussilat ayat 53, silakan. Silakan. Itu jawabannya. Baca. Baca.
saya menolak itu ada alasan tertentu Bang Karena Suma. hanya Bukan murtadin saya nggak odong-odong. nggak bisa baca. Murtadin Karena sudah saya lakukan komal yang lain. odong-odong. Murtadin Saya sudah odong-odong. melakukannya di komal yang Murtadin lain. odong-odong. Murtadin odong-odong. Yang kelaparan gak ada beras di rumah. Makanya ngaku murtadin. Nggak apa-apa, saya hargai. Biar Saya tidak Saya menghargai hargai orang channel yang yang menipu mengatasnamakan murtadin tapi baca Quran nggak bisa. Maaf, saya lebih dasar menghargai antum babi. mengatakan saya penipu ini itu apa? Anda tidak bisa baca Quran. Saya dari tadi tidak mengatasnamakan Kristen yang begitu paham. Saya tidak bilang. Saya hanya Sekarang Anda seorang baca murtad seperti Quran anak coba. yang baru lahir. Jawabannya ada di Anda. Di Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan bacakan. Silakan. Saya tahu arah antum itu kemana. Saya udah paham. Jadi nggak perlu Kan saya Anda jelaskan. bertanya. Kan Anda bertanya. Coba kau tunjukkan Iya, saya bertanya, eksistensi Tuhan dalam Islam. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, saya menjawab. Jawabannya ada di Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda murtadin, tolong bacakan ayat itu. Silakan. Tadi pertanyaan saya, tunjukkan dan tolong jelaskan, uraikan. Itu yang saya butuh, Bang Zuma. Bacakan ayatnya biar saya uraikan sama Anda. Silakan. Ayo Bang, ayo. Silakan. Tidak usah malu-malu. Kalau Anda Muslim, apa susahnya baca Quran kalau pernah jadi Islam? Tinggal kau baca. Untuk anak TK saya aja membaca bisa. yang tidak saya yakini lagi. Lu dasar kampret. Masa kayak begitu? Anda tinggal disuruh baca kok. Memangnya Anda masuk kembali Islam kalau Anda baca? Anda tinggal baca Ya, saya nggak Fussilat memegang ayat Al-Quran. 53. Apa? Saya nggak megang Al-Quran dan saya juga nggak begitu tertarik lagi membacanya. Saya tidak suruh Anda tertarik. Saya minta Anda membaca karena Anda seorang murtadin. Nah, baca. Silakan. Silakan. Mana bacanya? Ya udah antum uraikan aja. Saya minta Anda baca. Itu validasi. Cuman modal antum. Ya udah. Sekarang Anda untuk validasi aja kan? Anda baca itu. Untuk meyakinkan. Anda baca supaya yakin saya Anda murtadin. Anda mengatakan antum bisa, tapi suruh baca Quran tidak mampu. Cuman modal antum aja untuk menjadi misionaris. Cuma itu yang kau diajari. Ngaku murtadin ya, uang digaji dibayar sekian, modal antum. Nggak boleh. Sekelas Bang Zuma membangun asumsi seperti itu nggak boleh. Ya sudah, kamu baca Quran surah Fussilat ayat 53. Satu kata aja ya. Silakan. Allah. Wadah. Ya, dari makhrajatul hurufnya saya melafazkan Allah itu seharusnya antum udah tahu kalau hanya untuk kampret. Misionaris itu mahir baca Quran tuyul. Allah. Kodok juga bisa. Bahkan saya punya burung beo yang sebelum hilang juga bisa sebut Allah. Coba baca Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Cepat sebelum saya robek mulutmu. Cepat. Waduh. Cepat. Saya kira buat perlakuan yang santun tadi karena Oh, nggak bisa. Saya menghargai keilmuan Bang. Tidak bisa. Monyet nggak ada tempat di tempat saya. Monyet, gini Bang. babi nggak ada. Babi, anjing, monyet, kera, asu, nggak ada baikan untukmu. Kau mengaku murtadin, Bang. Maksudmu apa ngaku murtadin? Aku walaupun sudah murtad Bang, aku masih tazim sama ngaku Bang murtadin Zuma. itu Janganlah maksudnya seperti apa? Bang Zuma. Anak babi, ngaku murtadin itu tujuanmu apa? Saya nggak punya tujuan apapun. Ya sudah kau baca Logika Quran. saya yang nggak Apa menangkap susahnya kau baca keberadaan Quran? Allah Apa di dalam susahnya? Quran. Apa susahnya kalau kau seorang murtadin baca Quran? Apa susahnya? Apa susahnya? Nah, pura-pura murtadin kan? Pura-pura murtadin. Jujur aja kau pura-pura murtadin. Hal jazaul ihsan ilal ihsan itu di surat Ar-Rahman. Saya tidak tanya itu.
Saya suruh baca Enggak, Fussilat sekarang ayat kan tujuannya validasi. 53. Kenapa harus antum bahasakan? Kalau tujuan Kamu untuk bertanya, validasi, dengarkan saya, dengarkan saya saya. bacakan surah yang lain. Dengarkan saya, dengar. Kau bertanya tentang Allah, Enggak, saya menjawab saya bacakan dengan surat Al-Qur'anul yang lain. Karim. Surah Fussilat ayat 53. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Mana bacaannya? Yang kau hafal aja, yang kau mau tampilkan di sini biar kau nggak murtading gitu. Gimana? Yang kau hafal sedikit lah yang kau mau baca di sini gitu. Seharusnya antum berpikir. Kalau saya berpikir, jawab, berpikir apa? ya udah. Sekarang antum jelaskan aja, uraikan aja. Kau mau baca Fussilat atau tidak? Saya nggak akan mau membacanya karena saya tahu arahnya kemana. Loh, apa arahnya kemana? Udah jelas-jelas kok di situ. Aku Tuhan Allah memperlihatkan kebesaranku, tanda-tandaku dari segenap penjuru. Apa? Tidak ada kok masalah di situ. Dan pada diri mereka manusia, aku sudah memperlihatkan diriku sehingga jelaslah bagi mereka Al-Quran itu adalah kitab yang benar. Dan tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa yang mau menjebakmu di situ? Nggak ada. Aku cuma mau buktikan kalau kau itu pembohong, penipu. Kau baca ayatnya. Coba kau baca Fussilat. Coba kau baca. Sekarang di mana kewujudan Allah di ayat itu? Iya. Coba kau baca ayatnya dulu. Baca dulu ayatnya biar aku jelaskan. Kamu tahu nggak? Kau tahu nggak? Dengan kau menampakkan wajah seperti ini, saya tahu kalau kau itu gay. Kau itu suka sama lelaki. Gay? Dasarnya dari mana? Saya melihat wajahmu. Itu ahli psikologi. Iya, betul. Saya adalah seorang psikolog. Akhlakul karimah antum mana? Debat kelas antum harus mencaci maki saya seperti itu. Saya nggak puas beli bang. Saya tidak mencaci maki. Saya mengatakan you seorang gay. Menciutkan saya. Lah, saya tidak mencaci maki. Saya bicara sesuai dengan fakta. Saya, dari lubang hidungmu itu takarannya itu kelihatan. Sekarang kau baca itu atau kau turun? Gimana? Kau baca atau kau turun? Kau bersihkan lubang pantatmu itu di bawah, atau kau mau baca suratnya? Ya antum uraikan aja, apa salahnya? Saya tanya samamu, kau mau di sini atau kau turun? Kau baca kalau kau di sini. Kau jangan lupa cebok yang banyak, yang bersih. Kau turun berarti ya. Jangan kau pernah ngaku murtadin di depanku ya. Nanti ku enggak. Sekarang nilai edukasinya apa kalau saya harus membaca gitu? Kau baca biar saya jelaskan. Silakan. Saya bacakan samamu, kau bacakan sama aku biar ku jelaskan. Biar kau terpuaskan. Silakan. Saya nggak megang Al-Quran. Banyak kali cerita kau. Udah kau di bawah. Sampaikan pada dirimu sendiri dan timmu kamu berat untuk menipu umat Islam dan mengaku murtadin. Paham? Dan jangan lupa kalau kau main sama lakimu kau pakai kondom. Oke, silakan. Yang lain? Halo, selamat sore. Selamat sore, saudara.
Murtadin juga kah? Halo? Halo, selamat sore. Halo? Halo? Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Jadi nak ata tu chena ata kau tu di tade. Dah, beri haru tak motu ata itu ni bajar ni. Beli PP gapo ke vitamin gapo kak. Itu bahasa apa itu? Bahasa apa itu, teman-teman? Nggak mau. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malaysia. Iya bang. Ada yang bisa kami bantu? Tekan masuk abang semua. Oh iya. Oke abang. Apa saya keluar? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Nakir. Halo. Halo. Selamat siang, saudara Ane. Bang, salah tentrak kah bang, matep-tep karena salah tentrak. Apa non mau bawan? Iya. Salah tentrak. Iya. Selamat berjuang bang. Baik, makasih. Matep-tep layar kena salah tentrak. Oke. Selamat kita pada selamat. Halo saudara Ana, saudara Rusdi. Halo. Bang, saya Muslim bang. Oke, sip. Ada yang ingin disampaikan? Ya saya sangat senang bang dengan acara ini bang. Mantap sekali ya bangku. Saya selalu ngikutin abang. Siap. Makasih bang Senangnya ya atas itu pencerahannya, bang. Banyak ilmu yang aku dapat sama-sama dari TikTok ini bang. Iya bang. Baik, makasih. Ya bang, sukses selalu bang ya buat abang. Baik. Oke, makasih ya bang. Ya bang, assalamualaikum. Aku keluar turun bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya bang. Halo saudara, siapa beliau namanya ini? M. Hame, halo. Salah pencet, teman-teman. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam. Ya, Datuk gimana? Saya udah nyampe di tempatnya adik kita ini. Siap. Yang apa namanya? Ini kebetulan saya Bapak Lemon. Ini adik kita, adiknya berapa umurnya?
Ini beliau Bang Zuma yang dimurtadkan oleh mantan suaminya. Ini mantan suaminya. Ini saya datang 2 jam ke sini nih, guru udah. Dari rumah ya, 2 jam ya? Dulu di pasar. Silakan Bang Zuma, mungkin ada pertanyaan Bang Zuma. Iya. Oke, kenapa mau kembali ke Islam? Karena sudah dicerai atau gimana? Gimana? Ya, tadi agak kecil. Ya, silakan Bang Zuma. Iya. Saudari ini kenapa ingin kembali ke Islam? Namanya Malah. Namanya Malah. Iya. Saudari Malah ingin kembali ke Islam. Iya, Pak. Alasannya? Alasannya ya udah ada penyesalan, Pak. Oh, menyesal. Dulu kenapa emang mau keluar dari Islam? Karena dulu emang dipaksa juga dulu. Oh, dipaksa. Anak berapa? Anak sama dia 1, Bang. Oh, nggak dikasihnya anaknya? Kasih. Iya. Cewek? Anaknya perempuan? Iya. Usia berapa tahun? Mau jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Nah, sekarang rencana ingin kembali ke Islam ya? Iya. Tadi sebelumnya di mana? Katolik, Protestan? Sebenarnya dia Katolik, tapi kami nikah di Protestan kemarin. Protestan. Orang mana memang dianya? Orang Medan, Bro, Sanggup. Oh, orang Batak. Medan. Oh, Medan. Sukunya? Simanulang. Simanulang. Iya. Oh, iya. Artinya orang Batak itu ya? Iya. Oke. Jadi sekarang rencananya sudah mau syahadat? Iya. Oke. Jadi izin ya? Ya, izin jadi beliau nelpon saya semalam untuk minta disyahadatkan kembali karena beliau menyesal. Jadi kontak saya semalam dulu dah. Jadi saya datang ke sini dengan prakasa sendiri. Ada sekitar 2 jam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Solo sesuai yang saya informasikan semalam Bunda. Jadi sebelum ini apakah ini kita tanya dulu Bunda mengenai apakah hendak menyesal atau gimana Bunda? Karena kita kan Islam ini nggak bisa dipermainkan, Islam ini nggak bisa dipermainkan. Gitu Bunda ya. Kalau agama ini kan nggak bisa dipermainkan. Siap. Ya. Saya panggilkan Ustadz kita untuk kesini ya. Iya boleh. Jadi di sekitar nggak tahu langsung Kristen. Ini KTP Kristen kan anak Islam. Anaknya Islam Bunda. Yang besar Islam. Iya yang besar. Anaknya berapa? Anaknya ada berapa emang? 4, Bang. 4 anaknya. 4. Oh iya. Oke. Jadi kami tidak pernah memungut biaya sertifikat mualaf untuk Jadi nanti kami kasih sertifikat mualaf itu sebagai acuan nanti ke Capil, ke KUA, saya kami untuk bisa kembali. Gini loh Pak, KTP saya kan bukan KTP sini. Nggak masalah. Masih bisa dulu. Iya, masih nggak masalah. Ini sertifikat mualafnya. KTP-nya apa? Islam atau Kristen? Kristen. KTP-nya Kristen. KTP-nya Kristen. Kristen sudah. Baik. Nanti tinggal kirim ke tim kita ya. Kita tunggu. Ya, udah saya kirim ke Sikom Bunda. Oke, baik berarti. Masya Allah, luar biasa.
Jadi adik anaknya. Iya, anak nomor. Dan pernah dibaptis? Enggak ikut sama saya. Enggak ikut sama saya. Iya, yang dua itu yang ikut sama saya. Jadi nggak dibaptis kan? Enggak pernah dibaptis. Iya. Apa kesan-kesannya setelah di Kristen? Berapa tahun di Kristen? 2 tahun. 2? Iya, 2 tahun. Oh, 2 tahun berarti. Oh, iya. Kesannya biasa ke gereja, Ibu? Iya, tapi jarang juga ke gereja. Oh. Waalaikumsalam. Iya, dia masuk Islam misalnya. Oh gitu ya. Jarang ke gereja, tapi kesannya begitu masuk gereja gimana? Kesan pertamanya masuk gereja? Biasa aja sih. Masa biasa aja, kan selama ini di masjid tiba-tiba saudara Ya beda lah Pak. Biasanya kan kalau kita beribadah, kalau muslim kan tenang kan Pak. Gereja kan berisik karena nyanyi. Iya. Iya. Karena di sana pun gereja orang pada bahasa Batak kan Pak. Jadi kurang paham. Oh, kurang paham. Mungkin ada terjemahannya dari nggak ada. Nggak ada di buku ND pun nggak ada terjemahan bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya. Tapi saudara ini merasa nyaman dengan menyembah Yesus. Kurang nyaman. Alasannya? Nggak masuk ke pikiranku. Nggak masuk di otak. Iya. Alasannya karena nyembah manusia gitu. Lagi sadar Ya, cuman karena cinta ya sama suaminya sampai mau murtad meninggalkan Islam kan gitu. Ya, kita tunggu dulu Ustadz kita untuk mendoakan saudara kita ini. Kalau sudah dibawa Ahi Sugi atau siapa gitu, mohon minta permintaan. Jadi agama itu tidak boleh dipermainkan karena sekarang kan bersadar bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Jadi kalau sudah yakin lagi masuk Islam, jangan dipermainkan lagi. Bertobat nasuha bahwa kita selama ini sudah masuk dalam kekafiran. Kafir itu adalah yang paling seburuk-buruk manusia itu adalah ketakuan adalah orang kafir. Ketakuan sholat, ya, ketakuan berita-beritanya. Apalagi kemarin itu kan adalah sudah meninggal lah orangnya. Jadi datanglah ke mimpiku kan. Kan dia ke mimpiku. Dibilangnya kayak gini, jangan pernah tinggalkan sholat. Insya Allah. Terus 2 kali itu datang kan, masih saudara sama nenek lah gitu, nenek kan dia udah meninggal. Terus yang terakhir ini, yang ketiga kalinya nggak kenal lah orangnya siapa itu, cuma pakai jubah putih dia. Tak dia nyuruh kayak gitu juga. Sebenarnya sholat aja nggak pernah tinggalkan sholat. Jadi hidayah itu masih ada sama diri adik. Ya Bunda ya, hidayah itu masih ada sama diri adik. Bersyukurlah bahwa Allah masih memberikan hidayah. Kalau enggak kita mati dalam kekufuran neraka jahanam, enggak ada lagi ampunan. Seburuk-buruk manusia itu orang kafir yang menduakan Allah. Jadi hari ini sadar bahwa kita selama ini telah tergelincir ke bidang nista namanya menduakan Allah. Mudah-mudahan Allah bertobat, kita tobat nasuha. Jadi Bunda ya. Iya betul. Bertobat nasuha. Mudah-mudahan yang ini yang terakhir, yang mudah sampai kita mati iman Islam itu tetap di hati kita. Nah, itu penting. Iya. Ada musik di sana ya? Ada musik. Suara kecil. Niko. Jadi ini di Padang, ini lagi di Padang. Di Solo. Di Solo ini. Makanya saya kejar ke sini karena
Karena ini wilayah saya di Sumatera Barat, ini masih ini saya, ya masih wilayah saya, makanya saya karena tanggung jawab sebagai yang dipercayakan sebagai ketua di Sumatera Barat oleh Pimpinan Pusat, makanya saya kerja di sini Bunda. Masya Allah. Iya bang, Datuk, makasih. Jadi gitu ya, kalau agama itu memang tidak bisa dipermainkan hanya gara-gara ya lawan jenis gitu. Memang banyak kejadian Ibu, banyak kejadian. Bersyukur Ibu rela cerai. Ada yang kasus mereka justru yang mu'alaf, pura-pura menjadi mu'alaf gitu. Setelah punya anak, kembali ke agamanya, membawa istri. Nah, istri karena sudah kepalang cinta, mau tidak mau daripada cerai, lebih baik dia ikut ke suaminya. Makanya murtad. Sahabat Mujahidin Syukran. Tunggu ya. Tapi setelah suami ini cerai, tidak ngajak kembali lagi? Ada ngajak balik lagi tak? Suami setelah cerai ada ngajak balik lagi tak? Ada, cuma kan belum siap surat. Gimana ya? Surat surat kami yang nikah itu belum terdaftar di kantor capil. Belum terdaftar capil. Dikasih buat tangan? Bukan. Di gereja? Di gereja. Di gereja Bunda. Cuma belum ada kami gitu. daftarkan di kantor capil. Iya. Karena kan itu kan suami kedua. Jadi suami pertama itu dulu belum ada dia bikin surat cerai. Jadi baru kemarin dia ngurus surat cerai dia. Suami pertama? Iya. Jadi kan karena belum ada surat cerai, makanya belum terdaftar kami di kantor capil. Oh, iya. Masya Allah. Jadi mulai sekarang setelah disadarkan kami nanti kami kasih sertifikat mualafnya lagi sananya, tidak dipungut biaya satu sedikit pun, tidak pernah ada. Kita tidak pernah memungut biaya sedikit pun. Saya pimpinan API Sumbar, karena mendengar sanak keponakan saya ada di Sumbar yang ada dimurtadkan dan ingin kembali kepada Islam, merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang datuk di Sumatera Barat, sebagai amat di Sumatera Barat, untuk menjemput sanak keluarga saya yang pernah hilang. Jadi dari sini ke atas mudah-mudahan laksanakanlah sholat, laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan hidayah iman itu tetap dalam hati kita. Amin. Iya. Gimana Bunda? Kita tunggu Ustaz dulu. Gimana? Iya, kita tunggu salah satu guru kita untuk hadir ke sini. Mereka kelihatannya masih ada kegiatan. Iya. Jadi 2 jam ke sini Bunda. Sama saya. Sama si Lemon, tentang Lemon. Lemon. Iya. Kalau ibu ini orang asli mana? Asli orang sini Pak. Solo. Orang Solo. Oh iya, berarti orang Padang ya, orang Melayu. Ganteng sekali berarti suaminya nih. Makanya dia marah sama Jadi nanti minta ampun, minta maaf sama beliau, sama om-omnya, minta maaf. Saya sudah kembali mohon maaf. Saya sadar ini sertifikat saya. Ini bukti saya sudah kembali oleh guru dari APII, Apologetik Islam Indonesia, Bang Guru Dazuma. Nanti kasih sertifikat mualaf. Kembalilah, rangkulah mereka lagi. Mudah-mudahan mereka menerima anak-anaknya kembali ke Papua mereka. Amin. Jadi sampai minggu ini bantu di posting ulang, mudah-mudahan nanti anak-anak ya,
ajarkan Islam kepada anak-anaknya. Posting ulang nih Ajarkan Islam, jangan pernah tinggalkan Islam. Islam itu rahmat, rahmat yang paling tertinggi buat manusia. Tidak ada yang rahmat yang paling tertinggi selain Islam buat kita. Jadi tidak boleh, ya nak ya, ya, tidak boleh. Ya, jangan pernah tinggalkan. Nggak ada gunanya nih Mbak, nggak ada gunanya. Saya ini mantan Kristen, nggak ada gunanya. Mantan. Nggak ada gunanya, namanya Yesus nggak ada gunanya. Mantan Kristen itu? Iya, dari Nias. Nias. Ya, saudara Nias saya. Jadi kalau di Tritunggal itu pusing minta ampun. Bapak, Roh Kudus, Yesus, astagfirullah. Padahal Tuhan 3, dibilang 1. Makan gorengan 3, aku 1. Jadi Kristen. Protestan, Tritunggal. Ya, KBP. Jadi Emang sejak lahir apa? oh iya dulu. Tapi alhamdulillah apa namanya kan dengan 8 tahun lebih saya Islam. Jadi kalau dari Kristen nih, ini semuanya banyak dari Kristen nih. Assalamualaikum Ustaz Diam. Mbak dari juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kandaku. Waalaikumsalam Dinda. Ya, mohon untuk didoakan. Ini ada saudari kita yang tadinya murtad kembali ke Islam, beliau mau bersyahadat. Mohon nanti didoakan. Yang di bawah mengaminkan semuanya nantinya. Oke Ibu, kita sudah bisa proses syahadat, bisa ya? Bisa. Bismillah. Oke, ikuti saya, teman-teman di bawah. Kita ikuti dengan hikmat. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Islamnya ya. Allahu Akbar. Islam. Mudah. Iya. Muslimah. Sah seorang muslimah itu disaksikan sekitar 3.000 orang itu. 3.000 orang. Bukan iya. Nah, menjadi seorang muslimah sudah saya sekarang belajar. Insyaallah. Ya, jangan tinggalkan Islam. Silakan Ustaz Dio, didoakan Ustaz Dio. Gimana lanjut Dinda? Iya, silakan Dinda didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا نسألك اللهم زيادة في الرزق وبركة في العمر وخيار في الرزق اللهم ارزقنا الصحة والعافية وتب علينا قبل الموت ربنا هب لنا من فضلك صحة في الجسد وسعة في الرزق وأمانا في الدنيا ونصيبا من الجنة اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحيم يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد أن تؤتينا خير الدنيا كله وأن تبعدنا عن سوء السبيل ولا تجعلنا من الخاسرين الكافرين ربنا قد رضينا تمام الرضا بكل ما قسمته لنا اللهم قسمة بالخير الدائم غير المنقطع وبعدا متصلا عن المصائب الدنيا وما تعلمه بقدرتك ولا نعلمه يا أكرم الأكرمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك اللهم انصر إخوان المسلمين والمسلمات والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم ثبت أقدامنا على دينك اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah Kak. Saya doakan istiqomah di atas Islam, di atas iman sampai ajal datang menjemput kita insya Allah. Amin. Jadi untuk ketuanya sudah ketuanya. Iya, seperti biasa yang ceramah-ceramah yang kita dengarkan, kita harus memperbanyak dan memperdalam keyakinan Islam kita, utamanya ilmu tauhid, bagaimana mengesahkan pencipta langit dan bumi. Ya, jangan pernah ada kesirikan sedikit pun di dalam kehidupan kita ini, karena satu-satunya agama di dalam bumi ini, dalam dunia ini yang kemudian bersih dari syirik itu Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, ala lillahi dinul khalis. Jadi Islam itu adalah agama Allah yang bersih, tidak abu-abu. Ada yang mengatakan separuh Tuhan separuh manusia. Tidak ada di Islam. 100% Tuhan 100% manusia, tak ada di Islam. Islam itu jelas, hakikat pencipta langit dan bumi itu bersih dari apa yang disangkakan oleh makhluknya, bahwa pencipta langit dan bumi itu serupa, bisa berinkarnasi, bisa berubah, bisa datang dalam wujud makhluk. Itu tidak ada di Islam. Ala lillahi dinul khalis. Satu-satunya agama yang perlu diketahui bahwa hanya Allah yang telah mewahyukan Al-Quran dan mengajarkan kitab-kitab sebelumnya melalui para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah, bahwa agama yang benar itu adalah agama yang bersih, datangnya dari Allah tanpa ada sedikit pun kesyirikan. Nah, apapun penderitaan yang kita alami, sesusah apapun kita, jangan pernah goyah imannya. Ingat, manusia itu ada tiga hal. Yang pertama, kita ini manusia yang memiliki kecerdasan, intelijensi. Jadi kita bisa berpikir. Yang kedua, kita ini memiliki kehendak bebas, free will. Mau jadi Kristen, mau jadi Hindu, nggak ada yang bisa larang. Jadi Buddha,
Nggak ada yang bisa larang. Dan yang kedua adalah manusia itu tempatnya diuji. Kita dikasih akal untuk berpikir, hendak bebas untuk memilih, kemudian ujian dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki pemikiran, ada akal, gunakanlah akal ini untuk mencari mana yang benar. Setelah kita mendudukkan perkara mana yang benar, ujian apapun itu mohon dijalani dengan ikhlas dan ridho. Kalau orang tidak menggunakan akal sehat, begitu diperhadapkan dengan keinginan-keinginan dunia, bisa dia murtad, bisa tetap dalam ibadah. Nah, terkadang orang murtad itu karena diuji. Diuji apa? Karena ekonomi, karena merasa tidak ada yang lindungi, karena butuh pendamping. Itu ujian, itu ujian. Maka pada saat kita diuji ada dua pilihan, ikut atau tidak ikut. Nah, fungsinya akal di sini. Kalau saya ikut berarti saya lebih mengutamakan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Iya kalau sementara itu, iya kalau sifatnya panjang sampai mati. Ya kalau disengsarakan, tetap aja kafir tapi disengsarakan. Untung alhamdulillah saudari ini seketika itu kembali ke Islam cepat. Masya Allah. Karena Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abad. Orang-orang kafir itu, murtadin itu, kalau dia tidak kembali kepada Allah, maka mereka akan berada di dalam api neraka jahanam kekal untuk selama-lamanya. Bayangkan itu. Berapa sih penderitaan di dunia ini? Hanya gara-gara faktor ekonomi, hanya gara-gara nggak bisa makan, hanya gara-gara sakit, hanya gara-gara anak-anak nggak sekolah, nggak ada seperti yang lain. Ya, lantas kemudian kita menanggalkan iman kita menuju kepada kesenangan sementara. Berapa hidup kita, berapa lama kita mau hidup di bumi ini? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Itu mustahil. Kenapa? Jasad kita ini tidak cocok dengan kehidupan di bumi. Tempat kita itu di jannah, di surga. Gak cocok di bumi ini. Maka percantiklah kehidupan yang akan kita alami di surga. Dan jangan terlalu mencintai kehidupan dunia. Biasa aja. Tapi tetap harus berusaha. Kaidahnya jelas. Tuntut dunia seakan-akan kita hidup terus menerus. Tuntut akhirat seakan-akan kita mati besok pagi. Jadi dunia kita cari, akhirat jangan ditinggal. Akhirat kita kejar, jangan tinggalkan dunia. Karena kita juga orang Islam itu nggak boleh minta-minta terus, harus tangan di atas, gitu. Jadi saya rasa seperti itu, saudariku. Terima kasih Anda sudah mempercayai kami Apologet Islam Indonesia untuk menghantar saudari kembali kepada dinul Islam, dinul haq, agama yang benar. Semoga bisa istiqamah. Ya, seberat apapun masalah kehidupan, ya, sesakit apapun rasa sakit yang ada, tolong jangan tinggalkan Islam. Jangan tinggalkan Islam. Kehidupan di bumi sementara. Kalau kita sengsara, sengsaranya paling berapa? Tapi kalau kita mati dalam keadaan kafir, sengsaranya selama-lamanya, tak ada akhirnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan itu akan kita lakoni, itu akan kita lalui. Hari Senin, hari ini atau hari Selasa hari ini, itu minggu kemarin kita akan berpikir minggu depan aja. Kita menunggu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Tiba kan? Tiba. Tidak bisa tidak. Artinya apa? Kalau Anda hidup masih 30 tahun, akan tiba masanya. Detik-detik pergi, tinggalkan dunia. Jadi jangan terlena dengan nikmat dunia, jangan terlena oleh hiruk pikuknya kebahagiaan di dunia. Gak usah. Tak ada kala bahagia itu kalau kita bisa berdekat dengan Allah, itu aja. Seperti itu, saudariku. Jadi jangan terlalu cinta dunia, ya. Jangan juga kemudian benci dunia. Kalau benci dunia itu malas nanti. Jalani saja apa adanya, gitu. Sembari belajar. Semua bisa kita lakukan. Yang satu jangan, yaitu murtad. Ya, semua bisa kita lakukan selama itu tidak kemudian melanggar akidah. Tetapi yang satu yang paling tidak boleh kita lakukan, tak ada jalan, yaitu murtad.
Jangan pernah sekali-kali. Jangan pernah sekali-kali. Itu. Ajarkan, tanamkan kepada anak-anak kita. Karena murtad itu ketika mati dalam keadaan kufur, yaitu tadi. Itu tadi, kekal di neraka. Siksaan paling ringan di neraka itu apa? Dia menggunakan alas kaki yang membuat kepala kita, otak kita itu mendidih seperti minyak kelapa di dalam. Dan itu akan dialami selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya kalau 1000 tahun tidak masalah, 1 miliar tahun tak masalah, 1 triliun tahun tidak masalah mungkin bagi orang-orang yang suka maksiat. Tapi ini masalahnya nggak ada akhirnya, kekal di sana. Adalah satu kebodohan. Kalau hanya gara-gara laki-laki, hanya gara-gara ketampanan, hanya gara-gara harta, kita rela kemudian sengsara selama-lamanya. Itu adalah sebuah kebodohan. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Mereka sama seperti binatang, bahkan lebih rendah, lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena mereka hanya terpesona oleh kenikmatan dunia. Wah, kita sudah dijamin surga. Yang penting kita ini sudah percaya dia tebus dosa kita. Udah, gak usah lagi melakukan yang lain. Cari aja dunia, bayar setengah dari harta kita, sebagian dari harta kita, udah dijamin surga. Seperti itukah? Segampang itukah? Tidak mungkin. Orang mau makan aja susah payah minta ampun, apalagi mau masuk surga. Cuman mimpi-mimpi doang, mustahil. Masuk surga nggak mungkin, masuk akal aja tidak bisa, apalagi masuk surga, kan gitu. Saya rasa begitu dari saya, saudari. Ketika ada apa-apa nanti ngobrol sama Dato nanti sampaikan ke API Pusat ketika ada hal yang penting untuk kita bicarakan. Saya kira demikian untuk sementara. Silakan yang lain. Dinda Dio mungkin. Iya Kandaku, sedikit nasihat buat kakak, semoga menjadi penyemangat. Apa yang disampaikan oleh Kandaku tadi sudah cukup sebenarnya. Semoga apa yang terjadi kali ini menjadi bahan renungan bersama. Apapun yang terjadi, jangan sampai iman Islam kita tergadaikan. Tidak mengapa kita hidup menderita di dunia, yang penting iman itu tidak tergadaikan. Insya Allah, kalau kita tetap menjaga utuh iman dan Islam kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti, insya Allah. Makanya ketika kakak meninggalkan agama yang kemarin, kemudian masuk ke dalam Islam kembali, meninggalkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Alhamdulillah, Islam satu-satunya agama yang Tuhannya, Tuhan pencipta langit dan bumi, langsung menyebutkan agama tersebut, yaitu agama Islam dalam Al-Quran. Satu-satunya agama yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan terima agama itu dari dia, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Tadi sudah dipaparkan ayat-ayat dalil-dalilnya. Kalau dia mencari agama selain agama Islam, dia mati di atas hal itu, nggak sempat dia bertaubat, nggak sempat kembali ke dalam Islam, maka agama itu nggak diterima oleh Allah, dan di akhirat dia pasti menjadi orang yang merugi, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi mumpung tadi sudah diingatkan, mumpung sekarang masih hidup, karena kalau sudah mati nggak ada lagi penyesalan. Alhamdulillah, kakak ini termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah bisa bertemu dengan kawan-kawan APII, bertemu langsung dengan Bang Zuma, walaupun lewat aplikasi TikTok. Setidaknya alhamdulillah kakak bisa terbentengi dan bisa terjaga dengan kawan-kawan yang ada di sini, teman-teman APII dalam komando Kandaku, Bang Zuma. Alhamdulillah Kak. Jadi kalau ada apa-apa ke depannya, kakak ada hal-hal yang terkait dengan misionaris atau yang mengganggu keimanan kakak, kakak bisa hubungi langsung Bang Datuk di situ sebagai perwakilan APII, dan itu akan kita diskusikan di pusat insya Allah, dan mudah-mudahan bisa memberi sedikit kabar gembira bahwa kakak enggak sendiri Kak.
Ya kak ya. Walaupun kakak di sana, kami di sini, kakak enggak sendiri. Kita bagaikan satu tubuh. Kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu kalbunyan. Mereka bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Walaupun kita belum pernah kenal kak, saya mungkin tidak kenal nama kakak, kakak juga mungkin baru tahu nama saya Dio Pratama, tapi ketahuilah kita saudara, kakak adalah kakak saya. Di sini ada abang-abang kita bersaudara saling menguatkan. Jangan pernah merasa sendiri. Obat tidak tahu adalah bertanya. Ya kak ya. Insya Allah kita saling sama-sama menguatkan biidznillah, dan kami mendoakan semoga kakak ini istiqomah terus menerus di atas Islam, di atas iman sampai ajal datang menjemput, dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang terbaik bagi kakak dan dimudahkan urusan dan rezekinya, dan insya Allah kita sama-sama berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih kandaku sudah diberikan kesempatan untuk bernarasi. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Jadi izin sebentar, Ustaz, apakah harus mandi besar lagi, Ustaz? Di mana, Ustaz? Iya. Sudah setelah syahadat mandi wajib. Mandi wajib lagi ya, mandi wajib lagi karena kita selama ini kan dalam kekafiran. Jadi mandi wajib, niatkan mandi wajib, mandi besar kita karena Allah melepaskan semua kekafiran dalam diri kita dengan air itu, udah semua kekafiran tersebut. Jadi untuk sertifikat mualaf nanti gimana Bunda, sertifikat mualaf syahadatnya Dindar Diansa sama keluarganya kan sudah dibuang Bunda, sudah dibuang sama keluarganya karena gini, karena kan di Minangkabau ini kan secara adat syarat mesti kita berubah karena beliau sudah murtad dulu, dibuang sama keluarga. Dan ini kita akan pandu, kita akan kawal. Kalau perlu kembali ke keluarga, kami akan kawal. Kami akan terangkan ke keluarga bahwa beliau sudah masuk ke dalam Islam. Sama mama ada hubungan. Tapi dia nggak di sini, di Padang. Ya. Apa perlu kami temani atas nama Api Sumbar, menemani bahwa seadik sudah masuk ke dalam Islam kembali. Apa perlu kami temani? Biar sama ayah itu. Nanti kontak saya kan dengan ada saya. Nanti kontak saya. Nanti sambil bawakan sertifikat mualafnya. Jadi kita buktikan bahwa beliau agamanya ini sudah masuk ke dalam Islam dan bukan kafir lagi. Gitu ya Bunda ya. Iya, oke. Kita sapa dulu. Dinda Julius, detektif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kalau boleh tahu ini mualaf dari suku Nias ya? Bukan Bang Julius, ini beliau murtad dulu udah berapa tahun murtadnya? 2 tahun. 2 tahun. Oh, jadi orang Padang. Jadi murtad dulu. Oh, sempat dimurtadkan. Sempat dimurtadkan memakai Katolik. Ikut Katolik, terus sekarang kembali ke Islam. Ya betul. Masya Allah. Kalau boleh tahu itu dulu dimurtadkan dengan cara apa? Pernikahan. Oh, lewat pernikahan. Ya. Jadi sekarang bukannya kembali ke Islam, harusnya keluarga terima dong? Iya, belum semua yang tahu, Bang. Sebagian keluarga yang tahu. Sebagian keluarga yang tahu. Maksudnya ini tahu murtadnya atau tahu balik Islamnya? Balik Islamnya tahu murtadnya juga kemarin. Oh, oke. Keluarga baru tahu. Jadi ini kembali ke Islam, semoga istiqomah ya. Terus rencananya ini apa nggak kasih tahu keluarga gitu? Tadi dibilang ditinggalin keluarga tuh gimana? Kemarin ayah udah tahu, kalau orang tua udah tahu. Kan ayah sering nontonnya Abang Zuma ini kan, jadi kemarin dia suruh chat lah dulu abang itu katanya kan. Oh, iya, carilah nomor handphonenya katanya. Masya Allah. Jadi sebab hidayah, Masya Allah. Kemarin karena telat. Ke Api Sumatera Barat di chatnya udah ke Api Sumatera Barat, akun Api Sumatera Barat. Kebetulan yang memegang akun Api Sumatera itu saya. Pas saya baca di DM-nya ada yang minta disadatkan kembali.
minta nomor HP saya, makanya saya kasih. Diteleponlah sama beliau ini saya Jadi- kemarin semalam. Baru kemarin bapak pulang karena semalam bapak ini ngasih nomornya. Tahu kemarin itu pasangan itu orang apa? Orang Nias biasa ya yang di Padang ya? Orang Batak. Orang Batak. Oh. Jadi waktu kemarin itu di sana sempat bergereja, sempat ikut katekisasi nggak? Ikut. Oh, ikut katekisasi kan harusnya kan Katolik ya? Iya. Oke. Jadi ini udah yakin lah kembali ke Islam ya? Udah. Siap. Ya. Oke. Paling bimbingan dari Datuk aja nih yang paling penting nih. Jangan nanti selesai sama Batak ketemu Nias gitu kan, karena di Padang biasanya banyak nih teman-teman. Kalau itu makanya saya kawal Bang Julius, saya kawal. Nanti kalau ada apa-apa, kalau ada orang misionaris yang datang kepada adik, kontak saya akan turut itu. Kalau datangin akan saya terima nanti. Kalau ada yang kadang-kadang kan ada pendeta-pendeta yang mencari bahwa adik itu dulu Kristen dicari itu. Nah, nanti kalau ada apa-apa kontak saya akan jelaskan kepada mereka tersebut bahwa yang namanya itu sudah masuk mualaf dan ini sudah secara sah mualafnya. Nanti kita bikinkan sertifikat mualafnya, syaratnya kembali. Ini namanya apa? Ini namanya Bunda. Apakah mualaf kembali atau gimana cara ini? Maksudnya? Maksudnya kan dulu murtadin kembali ke Islam ini dia sertifikatnya apa nih singkatnya? Ya mualaf lah. Mualaf, gitu ya. Ya kan KTP beliau Kristen kan KTP-nya. Jadi gitu ya. Silakan lanjut Pak Bang Julius. Kita ada yang lagi. Izin sedikit Kanda. Inilah buat teman-teman netizen di bawah, para mujahid typing muslim di bawah, para tap-tappers ya yang tukang tap layar. Ini yang aku sering ingatkan itu teman-teman. Ketika Bang Zuma atau guru kita sedang bernarasi lagi live, ambil andil dengan tap-tap layar. Ini yang aku maksud teman-teman. Jadi dengan tap-tap layar kalian itu menguatkan Komal sehingga dinonton oleh ribuan masyarakat di Indonesia sehingga menjadi sebab hidayah. Contohnya tadi kakak ini, bapaknya suka nonton Bang Zuma. Nah akhirnya bapak ini arahkan si kakak ini ke sini, yang pada akhirnya apa? Kalian yang tap-tap layar pun insya Allah akan mendapatkan andil, sedikit banyaknya dapat andil juga. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man dalla ila khairin kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu, pahala kebaikan itu dari orang yang melakukannya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan pahala terbesarnya apa? Kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrid na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang, ini hidayah Islam, dia masuk Islam disebabkan karena kamu. Di sini kan Bang Zuma nih sebagai tokoh utamanya. Nah kita ini kan tukang tap-tap layarnya. Kita pun ada sebab tuh, walaupun sedikit ya kan, ada andil kita. Betul. Maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah barang yang sangat berharga dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, harta yang sangat berharga. Nah ini teman-teman ya, jadi tap-tap layar kalian tuh insya Allah bermanfaat sekali, luar biasa. Lanjutkan Dago. Masya Allah luar biasa ya. Betul. Nah kalau boleh tahu terakhir dari saya, kalau boleh tahu, kenapa pisah dengan suami? Apakah ada hal karena agama kah atau karena apa? Ada juga selain itu karena sifat dia juga nggak tahan juga aku Bang. Sifatnya gimana? Keras? Suka mabok? Keras, mabuk, terus kerja nggak mau. Iya. Suka mabuk dia? Suka mabuk? Iya. Nanti Suka ini enggak? Suka main perempuan juga enggak? kalau main perempuan kurang tahu lah ya Bang. Tapi kalau main judi mabuk, iya. Oh, beliau masih sering ke gereja? Nggak pernah cuma sekali setahun dia gereja. Natal doang? Natal doang. Ya. Oke, itulah mungkin karena tidak mendapatkan bimbingan sampai dia mabuk dan juga
judi gitu ya. Ya mudah-mudahan beliau bisa jadi orang baik dan menemukan istri yang baik juga, sama-sama pemabuk maksudnya, supaya tidak cerai lagi kan gitu ya. Kalau istri tidak pemabuk, dia pemabuk, cerai lagi nanti. Harus sama-sama pemabuk biar kekal, biar lama-lama sama di bumi, bahagia di bumi. Kayak tetangga saya ini, maaf nih, blok berapa ya rumahnya? Di H3 kalau nggak salah. Ini kan H5, H4, H2 kayaknya. Dia tuh suami istri, topi miring. Jadi istrinya, anak-anaknya topi miring semua. Kalau kita ke rumahnya dulu kita masih kampus, kita mampir di rumahnya Om ini, minumannya topi miring, vodka, suami istri. Jadi suami mabok, ya istri ndak keberatan. Karena sama-sama mabuk kan. Kalau di sana perempuan yang jadi tulang punggung, laki-lakinya cuma di rumah aja. Oh begitu. Iya, perempuannya yang kerja keras, suaminya duduk di warung. Lapo tua. Jadi kemarin ikut suami tinggal di mana memangnya? Di daerah Pakat. Oh, di daerah Bangka Pakat. Sultan. Oh, bukan di Padang ya? Bukan. Oh, pantesan banyak lapo tua situ ya. Iya. Emang di sana warungnya emang tua semua, Bang. Iya, di Pakat ya. Iya. Emang itulah kerja laki-laki di sana itu, yang perempuannya yang kerja. Buat modal suaminya, buat ke apa lagi ke warung. So, itu kan Riau ya, padahal Pakat itu kan Riau ya. Apa, Bang? Iya, Pakat itu daerahnya si ini Bang Zuma, daerahnya si siapa tuh? Aduh, lupa gua yang dari Batak mualaf kemarin. Dari Batak mualaf kemarin. Yang baru syahadatkan keponakannya juga, lupa aku namanya. Oh, yang bukan yang dari Toba, bukan? Bukan. Yang holong. Tempatnya si Holong. Ya, Holong di Pakat ya. Tapi ini ya, ini satu yang membedakan Bang Zuma kalau kulihat ya. Jadi dulu tuh kemarin tuh kan aku pernah ya interview mualaf itu yang mualafnya itu karena pernikahan ya. Dan dulu aku kurang suka tuh kalau ada orang mualaf karena nikah. Terus begitu ku pelajari ya, kulihat luar biasa nih. Dimana banyak perempuan awal mulanya tuh bersyahadat mualaf itu karena suaminya, ikut suaminya gitu. Tapi takjubnya aku walaupun awal mulanya karena suami, tapi dia benar-benar belajar dan benar-benar merasakan nikmat Islam. Walaupun nanti ujungnya cerai, dia tetap Islam, Bang. Jadi waktu itu aku pernah interview banyak ya, terutama di Semarang, itu 80% yang di Semarang itu mualafnya itu karena nikah. Dan dari 100 yang udah cerai, ya, dari 100 yang udah cerai, 100-100-nya tetap bertahan di Islam. Jadi sampai saya bilang, loh, kan udah cerai, kenapa nggak kembali ke Kristen? Enggak lah, dia bilang, udah percaya bahwa Islam lah agama yang benar. Nah ini berbalik terbalik dengan yang kalau murtad, ya, kalau murtad karena laki-laki. Ini contoh nih, tambahan ya, ini tambahan satu lagi, adik ini, di mana orang kalau murtad karena nikah, biasanya kalau udah cerai pasti kembali ke Islam. Kalau yang aslinya Islam ya, murtad ikut suami, kalau udah cerai, udah pisah atau udah usia sekian ya, nanti dia sadar kembali dia ke Islam. Ujungnya kembali ke Islam. Tapi kalau yang mualaf gara-gara nikah belajar Islam, walaupun udah cerai dia akan bertahan di Islam. Nah, ini perbedaan yang kita temukan ya, teman-teman. Kalau nggak percaya boleh disurvei juga. Betul sih, betul. Banyak yang kita jumpai begini. KTP udah. Jadi nanti nunggu berita, nanti kita kirim. Dinda Diansa, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, ini yang saya bilang kemarin sama Gurunda Zuma, dan mungkin
saya tadi ada kesibukan sehingga telat menginformasikan kepada Gurunda Suma. Mungkin Bang Datuk sudah WA duluan ya tadi ya? Udah. Oh ya, udah, alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat Bu? Siap. Sebentar. Ini kenapa nggak bisa saya hilangin ini? Ini kenapa nggak bisa saya hilangin efeknya ini? Nggak tahu lah. Filternya kenapa nggak bisa dihilangin sih? Sebentar. Filter gondrong ada nggak? Ah, ini dia. Ternyata di pojok kiri sebelah sini ya. Oke. Jadi Gurunda, beliau adalah oh, udah cerita semua sih. Aku ngapain kesini juga ya? Udah cerita semua Gurunda. Ya aku doakan aja lah, mungkin kakak ini bisa istiqomah dalam Islamnya ya kak ya. Istiqomah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan-kesalahan kakak. Semoga bisa diambil jadi pelajaran yang berharga bagi kehidupan kakak ke depannya ya. Amin. Itu aja dari saya. Mohon maaf terlambat Gurunda. Tafadhol Gurunda. Bang Datuk silakan. Jasoni kan? Nanti syarat tadi baca Al-Quran ya. Jadi gimana selanjutnya? Jadi kapan ini Sekom untuk sertifikasi mualafnya? Dia ini kan untuk pegangan kepada keluarga beliau, bahwa beliau sudah mualaf kembali. Iya. Jadi nanti minta tolong tanda tangan kertas putih. Tanda tangan di atas kertas putih bersih, di foto aja. Nanti dikirim ke saya dulu nggak apa-apa. Nanti saya kirim ke Bang Julius. Bang Julius sudah pegang KTP-nya belum? Belum. Nah, nanti saya tunggu Bang Julius WA saya, nanti saya kirim ya Bang Julia. Oke. Gitu ya Bang Datuk ya, dikirim ya. Nanti ambil kertas putih. Iya, saya kirim ke saya ya, kirim saya. Ini ayahnya ikut ke situ ya, Bang Datuk? Gimana Bang Lis? Itu datangnya sendiri atau sama keluarga? Saya. Enggak. Oh bukan, maksudnya di rumah itu di rumah ini sama anak-anaknya. Oke. Iya, anak beliau sudah ada yang nikah satu, cewek. Oh, udah ya. Udah yang Masya Allah. Dan wajahnya masih muda, aku pikir masih muda. Udah dari nenek. Usia berapa Kak kalau boleh tahu Kak? 35 Bang. Ih, Masya Allah, masih muda kali, Bah. Iya, oke lah. Dan juga teman-teman di bawah perlu tahu, Bang Datu ini adalah dari Api Sumbar ya, DPW Api Sumbar. Ini Bang Datu, dan kita juga bergerak di ranah offline ya teman-teman ya. Jadi kita bukan hanya bergerak di ranah online, teman-teman perlu tahu kita bergerak di ranah offline juga. Misal ada masalah apa gitu kan, nanti di DPW masing-masing APII itu ada kita di situ, dan kita bergerak, dan memang harus secara sosial ya teman-teman. Ini enggak sama sekali, kita tidak memungut biaya apapun juga ya Kak ya. Nggak ada biaya apapun juga ya, gitu ya. Demi Allah, Sekom, saya nggak pernah bisa bilang sama beliau, kami tidak pernah minta biaya. Bahkan untuk kesini pun saya tidak pernah minta biaya. Masya Allah ya. Nah itulah. Begitu ya teman-teman di bawah, dan ketua pembinanya ini adalah Bang Zuma, guru kita di sini, dan Bang Datu ini adalah dari Api Sumbar sebagai sementara memegang pimpinan dulu sementara sebelum dibentuk. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Datuk dan Gurunda. Saya kembalikan kepada Gurunda semua. Oke, Masya Allah. Yang penting sudah komunikasi kan antara Sekom dengan calon ketua Api Sumbar ya, Sumatera Barat. Sudah komunikasi, nanti kalau ada apa-apa dengan adik ini tinggal dikomunikasikan aja. Terus Dinda Jul tidak mau bikin apa, membuat undang beliau untuk wawancara atau gimana gitu? Siap, nanti di belakang kita diskusikan sama Datuk juga ya. Karena kan komunikasi lewat Datuk nih ya. Siap. Ini artinya lokasi di Padang atau di mana? Di Solo, di Solo, Bang Julius. Di Solo. Wih, Masya Allah, luar biasa nih Datuk. Ya Bang Datuk ini
Gercep selalu dia ya, disuruh turun ke lapangan. Katanya di Palembang, kok di Solo? Di Solo. Oh, Assalamualaikum, di Solo. Makanya langsung semalam saya dapat informasi dari beliau. Saya bilang saya pagi, mungkin habis saya dari kantor langsung saya ke Solo, kata saya. Biasa pulang kantor jam 11, jam 12, jam 11, jam 1. Langsung saya gerak ke sini, cepat ke sini. Kalau berbuat baik ini kan harus cepat kita. Masya Allah. Iya. Itu harus digali informasinya, Dinda. Karena beliau ini adalah orang Minang kan gitu. Lalu dimurtadkan oleh orang Batak. Itu digali aja tuh. Kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk mawas diri teman-teman kita. Trik-trik yang harus digunakan untuk menghindari ajakan murtad hanya gara-gara Siap. Karena ini memang Padang ini termasuk salah satu daerah yang sekarang ini banyak yang murtad karena pernikahan, Bang Zuma ya. Karena kan jadi di Padang itu Nias dan orang-orang kita Batak ya, itu kan banyak di sana ya. Dan mungkin Bang Datuk juga jadi perhatian khusus tuh. Kalau bisa memang ada satgas gitu ya. Kayak Bang Datuk ini kalau dihubungin memang gercep selalu dari dulu. Jadi memang kalau ada arahnya ke sana bisa dibantu, bisa ada pendampingan dari teman-teman kita supaya jangan sampai, terutama yang pacaran-pacaran, karena di Padang itu banyak sekali orang yang pacarannya itu perempuan yang muslim, nanti pacarnya dari sebelah gitu kan. Nah ini yang harus hati-hati, karena banyak anak muda kita tuh waktu pacaran anggap remeh ya, merasa nanti aja lah baru mikir agama, urusan nanti. Kalau udah mau nikah baru mikirin gitu kan. Artinya apa? Seharusnya waktu kita mulai pendekatan dengan cowok pun udah harus mikir kan. Kan nggak mungkin kalian mau cuman sekedar jadi teman-teman gitu doang. Nah ini yang hati-hati dan jadi perhatian ya. Gurunda, ada pertanyaan dari bawah. Teman-teman di bawah menanyakan soal gimana ya, saya sebut nggak ya? Silakan deh. Soal nomor rekening untuk menyumbang para mu'alaf ini, Gurunda? Ya boleh, ke rekening API. Iya baik. Baik teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di bawah yang ingin menyumbang atau berdonasi ini di yayasan ya teman-teman, ini Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini bukan nomor rekening pribadi, silakan nomor rekening BNI, 7-nya 5 kali. BNI ya, 7-nya 5 kali, 51770. Saya ulangi lagi, 7-nya 5 kali, 51770 BNI ya. Itu bukan atas nama pribadi ya teman-teman ya, tapi atas nama yayasan. Sekali lagi, 7-nya 5 kali, 51770. Sekian Gurunda. Iya, makasih. Jadi nanti teman-teman yang ingin nyumbang untuk mualaf kita yang baru, dikasih aja kode datuk gitu. Datuk artinya yang mualaf di tanggal hari ini gitu, tanggal 31 Maret 2026 itu di Komal kita, nanti tinggal dikasih kode aja. Di belakangnya itu di racingnya itu ada ikut nama datuk di situ, supaya bendahara nggak bingung ini mualaf untuk dana mualaf ini untuk diperuntukkan kepada mualaf yang mana gitu ya teman-teman ya. Ya, mualaf Sumbar gitu ya Gurunda ya. Belum ada Bang Sekom. Kemarin saya pernah ketemu dengan Nenek Mama di Sumatera Barat. Beliau ada namanya kan udah pernah saya DM sama Bunda bahwa ada Nenek Mama LKM Sumbar itu ada sebuah forum mualaf. Tapi saya belum tanya bentuk gimana. Tapi beliau sudah menyatakan sama saya bahwa ada forum mualaf, sebuah mualaf. Nggak, maksudnya gini, Bang Datu, maksudnya gini. Ini beliau ini namanya siapa sih? Malah. Ya udah, kalau begitu saya minta tolong teman-teman, kalau yang transfer nanti dikasih keterangan untuk mualaf Mala, MALA gitu ya. Nah gitu teman-teman, begitu kan Gurunda maksudnya kan? Iya. Biar bendahara kita nggak bingung. Jadi minta tolong dikasih keterangan untuk mualaf Mala, MALA begitu ya teman-teman ya. Oke ya, MALA ya, betul. Gitu aja dari saya Gurunda. Afwan Gurunda.
Oke, baik. Mungkin masih ada teman-teman sekalian yang ingin disampaikan. Satu lagi. Saya. Silakan, Dinda Dio mungkin atau Cukup kan aku. Oke, sip. Satu mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Ada yang sampaikan, Ya, sampaikan kita. Terima kasih. Terima kasih Bang buat bimbingannya. Ya, sama-sama, Masya Allah. Sehat selalu. Amin. Doa Amin, yang sama. ya Allah, ya Rabb. Sama ya. Kita semuanya sehat. Utamanya yang tadi nasihat-nasihat guru kita yang ada di sini, supaya itu dipegang. Sesusah apapun kita, jangan sampai jual akidah, ya. Tanamkan itu. Ini jadikan sebagai cukup sekali ini jadi tadi karena Nanti Kak Mala ada pertanyaan Kak Mala. Kak Mala, mohon izin kemudian di bawah ada yang banyak sekali bertanya. Kak Mala, ini ada pertanyaan. Ini apakah Kak Mala punya TikTok gitu? Mungkin mau di DM sama mereka semua ini. Punya Bang. Ah, coba disebutkan aja TikToknya. Siapa tahu teman-teman di bawah ini mau DM. Saya nggak ngerti mau apa gitu kan. Itu urusan mereka lah, bukan urusan saya. Gitu aja Kak Mala. Kalau ada yang ngancam, Ambil HP ke belakang. Itu lagi mana? kalau apa namanya? Apa nama TikToknya? Ke belakangan tuh. Jadi ke belakang. Sebut aja namanya. Nama lamanya. Ya. bisa jadi yang minta akunnya itu yang cari jodoh juga dia kayak. Cuman Kebanyakan itu cari jodoh itu Bang. Soalnya ditulis masih 35 boleh. Wah kacau ini penonton. Tapi siapa tahu itu juga bisa membantu juga. Iya. Namanya Boru Simbolon. Pak, pakai kacamata siapa itu, woi? Boru Simbolon ini. Ini namanya. Ini namanya Boru Simbolon. Ah, tuh teman-teman di screenshot buruan. Boru Simbolon, ya. Boru Simbolon. Nanti mau dirubah nih namanya, nih. Ya Boru Simbolon kan banyak, itu ada ad-nya itu loh, ad-nya itu juga dibesarin, ad-nya itu ad apa itu? Ad itu di bawahnya Boru Simbolon itu loh. Ada ad itu loh. Boru Simbolon aja. Boru Simbolon loh. Nggak ngerti maksudnya. Herda Simbolon. Herda Simbolon 2 ya. Ya. Nah, 92 lah. Berarti jangan gerak-gerak gitu dong. Ini bapak beliau. Sering nonton sama. Ini bapak beliau. Sering nonton. Iya, assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kami dari API Sumbar Pak datang ke sini karena anak Bapak minta dimualafkan kembali. Alhamdulillah sudah kami mualafkan kembali dan kami dimualafkan oleh guru kami Bang Zuma dan Stadio. Gitu Pak. Alhamdulillah. Iya Pak, emang sejujur hari saya sudah wanti-wanti sama anak saya Pak. Ya maklum lah Pak, ya kami ya keluarga program semua Pak. Maksud saya anak, jadi saya yang kalau saya tidak banyak bisa saya sampaikan ada bimbingan agama dia. Tapi namanya takdir itu jalannya tuh memang jago deh itu Pak. Ya rencana dia ada mau balik ke fitrahnya balik Pak. Amin. Jadi yang bawa surga. Jadi kemarin saya kan di Solo selama 3 hari ngurusin Masjid Agung Solo, tapi nunggu berita belum ada beritanya, terus saya balik lagi ke Sejunjung. Nah, jadi itu malah carilah nomor Abdi Sumbar yang lo kan kalau apa persyaratan anak bayar anak susah ya punya KTP sama kartu RT kertas putih kan ya lo kan sering nonton kurun garu Pak. Sering nonton guru Bang Zuma ya Pak ya? Iya saya setiap hari Pak. Hari itu tontonan Bapak itu terus nonton Bang Zuma. Biasa selama ini kan. Kalau saya mau masuk ke dalam itu nggak bisa, saya nggak pandai
program HP ini bisa mendengarkan aja saya di rumah. Masya Allah. Bang Datuk, burungnya tuh bisa dilepasin dulu nggak? Burung suara burung. Punya Pak ini bukan punya saya, punya Pak ini. Oh, iya, lanjut. Yang buka rumah Pak, saya menunggu rumah di sini Pak, buruh harian. Iya. Jadi gini Pak, karena kami sudah mualafkan, nanti kami ada sertifikat mualaf namanya dari API, Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Sosial. Jadi nanti dikirim ke anak Bapak sebagai bukti. Nah kemudian kan di Minangkabau kan ada permasalahan. Kalau sudah murtad kan keluar dari adat Minang. Betul. Nah saya sebagai salah satu nenek mama di Sumatera Barat bertanggung jawab kalau ada kemenakan saya kan sudah balik ke Islam lagi. Nah kalau ada persoalan di adat serahkan sama saya akan temui pimpinan adatnya untuk menjelaskan kondisi kemenakan kita ini Pak. Mantap Bang Datuk, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya cuman ya kebanyakan ini masalah di keluarga Pak. Ya kayak saya selaku orang tua sama anak, kalau misalnya anak ke agama Kristen, masalah kalau ada masalah agama Kristen hubungan silaturahim itu putus awal gitu kan. Ya. Ya tapi kalau secara di adat Minang Pak kan diputus Pak karena itu sudah keluar dari Islam gitu maksudnya. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan masalah adat di Minangkabau, masalah nih mamaknya, saya dengan ketuakannya atau gimana nya, saya kontak saya bertanggung jawab untuk menemui nenek mamaknya atau ketuakannya. Saya bertanggung jawab. Insya Allah Pak. Iya, kalau ada apa-apa nanti saya kabarin sama Abi Sumbar nanti. Oke, siap. Kalau bisa, kemarin saya dikasih nomor sama anak saya, tapi saya nggak bisa menyimpan di HP itu kenapa? Itu nomor saya Pak, nomor saya Ketua Api Sumbar. Oke Pak, nanti kalau ada kendala di Solo sama keluarga atau sama adat nanti ambilnya minta pendapat sama Bapak. Oke, siap Pak ya. Oke Pak, lanjut Pak. Ini Pak ya, ini Pak. Oke, siap. Ini beliau guru-guru kita Pak. Ini beliau guru kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Doa abang ini didengarkan sama Allah. Doanya didengarkan sehingga anaknya bisa kembali ke Islam. Alhamdulillah. Iya bang. Thank you. Panjang umur, sehat selalu. Ya, insya Allah. Sama-sama abangku, sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin. Ya. Nah, udah Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Jadi begitu Pak, kalau ada apa-apa nanti kontak saya, nomor HP ada sama anak. Nanti kontak saya Pak. Masalah adat kesalahannya saya nanti koordinasikan. Dua ya. Siap. Ayo siap. Ya, baik ya. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan ada kalau di Minangkabau ini kan gerunda kan ada kalau sudah murtad kan dibuang sepanjang adat. Makanya untuk kembali ke adatnya tentu dikembalikan kepala nenek mamaknya lagi kepada pemuka-pemukanya. Nanti saya yang akan langsung turun tangan untuk mengembalikan beliau kepada pemuka adatnya itu kita. Masya Allah. By the way, Bang Datuk yang belakang siapa itu ya? Lemon. Walah, Bang Lemon tuh. Pak Suma, Badi, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama akun saya Pendeta Lemon. Tahu kan Pak Ya. Suma? Tahu kan? Iya. Tahu. Ya, salam sama pendeta jeruk ya, Bang. Jadi demikian Bang Luzma, rasanya gimana lagi? Ada yang sampaikan deh. Rasanya kan secara kan kita udah selesai. Baik. Gimana? Silakan Bang Luzma. Iya, makasih banyak Datuk dan juga Dinda Pendeta Limon ya. Mudah-mudahan kerja kita ini yang nyata di lapangan
mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mohon doa teman-teman sekalian, semoga keinginan teman kita yang ada di Batam, Ketua FPI, itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat untuk buka wilayah di sana di Kepri, Batam. Mudah-mudahan sudah ada tim yang menghubungi beliau sehingga ada wilayah baru yang di Batam betul-betul bisa benar-benar terjadilah adanya di setiap wilayah ada kemudian perwakilan apologet Islam Indonesia. Kita mengharapkan kalau bisa setiap provinsi ada perwakilan API. Seperti itu. Ya, amin. Siap. Informasi aja Gurunda, kan kemarin saya sempat teleponan sama beliaunya itu, saya nggak sebut siapa ya Gurunda, yang Gurunda kasih nomornya itu, dan beliau yang dari Batam ini juga menunggu dari teman-teman Batam. Mungkin di sini ada yang melihat teman-teman Batam dan mendengar di sini yang ingin gabung di Apologet Islam Indonesia yang ada di wilayah Batam. Teman-teman silakan nanti DM ke saya, tapi harus dipenuhi dengan rasa penuh tanggung jawab ya teman-teman ya. Yang wilayah Batam silakan DM saya, yang berkenan membentuk API Batam silakan DM ke saya nanti ya teman-teman ya. Tapi ini yayasan sosial lo ya, jangan berharap lo ya teman-teman, jangan berharap bayaran lo ya dari sini ya. Jadi sini kita nggak dibayar ya teman-teman, jadi harus betul-betul jiwa sosialnya harus betul-betul tinggi ya teman-teman. Gitu aja dari saya Gurunda. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Jadi gitu teman-teman sekalian. Sekali lagi teman-teman yang ada di Batam, wilayah Batam yang ingin bergabung di Apologet Islam Indonesia, ini kesempatan sahabat semuanya untuk masuk di bawah Panji Yayasan Apologet. DM Saudara Biansa untuk dihubungkan dengan Ketua FPI yang ada di sana. Saya kira begitu dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Datuk, Dinda Dio, Dinda Julius, dan Dinda Ardiansa sudah hadir Gurunda. Teman-teman yang ada. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga sudah mau maghrib soalnya. Iya. Siap. Kita tutup aja Gurunda. Iya Dinda. Iya, baik. Jadi saya mau dulu Pak, mau mundur diri dulu Gurunda. Ya Datuk, sehat terus, panjang umur. Siap, makasih Gurunda. Terima kasih. Untuk Sumatera Barat tanggung jawab saya Gurunda, dimanapun di Sumatera Barat saya kejar. Baik Abang, baik. Luar biasa beliau ini. Saya waktu di Bukit Tinggi kemarin disemperin sama beliau, sama Datuk. Kaget juga aku dibuatnya. Tiba-tiba aja ada beliau. Sempat ketemu kita. Ya, Gurunda semuanya makasih banyak yang di bawah. Tunggu. Datuk, saya mau tanya sesuatu, Datuk. Masih dengar saya? Masih siap. Waktu saya di Bukit Tinggi kemarin, saya jalan tuh dari hotel, jalan ke apotik yang jauh, ada lapangan saya lewati tuh kan, keliling ada kurang lebih 1 kilo mutar. Ini anak-anak muda, usia 15 tahun, 13 tahun sampai usia 20 tahun yang banyak di pinggir jalan itu yang ada agak tempat santai gitu ya. Iya betul. Itu saya sangat terkesima, sangat takjub gitu loh Bang. Kenapa? Setiap saya ketemu dengan mereka, dia senyum, iya Kak, iya Bang, iya Om. Halo Om, padahal kami nggak kenalan sebelumnya, kok ramah-ramah. Memang itu sudah menjadi kebiasaan di sana atau gimana? Betul Gurunda, karena kan kalau di Minangkabau ini kan kalau yang kecil disapa, kalau yang besar dihormati. Artinya ada kalau orang Minang ini kan namanya katum mandeki, katum mandata, katum lelun. Artinya kalau sesama besar saling sapa menyapa, dengan yang lebih tinggi dihormati. Gitu. Kaget saya Datuk, kaget. Kenapa? Saya kan orang asing di situ kan ya. Anggaplah saya bule dari Dubai kan ceritanya kan. Saya setiap saya lewati anak-anak muda yang lagi nongkrong, yang lagi duduk, tiba-tiba berdiri, beri salam. Betul. Dan saya rasa kebetulan aja ini, pasti kebetulan aja gitu. Sudah merupakan
karena kita begitu saya jalan, saya ngerasa artis jadinya. Padahal ternyata kebiasaan orang di sana, jadi malu sendiri. Aku bilang, aku cerita sama orang di hotel, di sini kok saya banyak kali yang kenal saya ya. Jangan pede bang, di sini memang sudah adat kayak gitu. Jadi penasaran, besoknya gitu lagi. Aku jalan lagi kan, jalan sama rupanya. Ya Allah ya Karim, saya elus dada, ya Allah, anak-anak ini yang ngajarin akhlak siapa gitu kan ya. Mereka lagi ngobrol nih serius sama kawan, tiba-tiba saya jalan, padahal itu kan tempat umumnya ini. Begitu saya lewat, mereka berdiri pegang lutut. Ya Om, ya Bang, Assalamualaikum Bang. benar, Keren demikian. kali orang Karena sini. Bukit Tinggi itu negeri apa namanya? Kita Sumatera Barat ini khususnya umumnya kita diajarkan dari kecil untuk saling menghormati yang ini. Karena ada di surau, kita kan kembali ke nagari, ke surau. Ya. Keren. Teman-teman saya yang ada di Bukit Tinggi, antum mendidik anak-anak kita sangat luar biasa. Aduh, masya Allah. Saya sudah banyak datang, tapi di Bukit Tinggi itu saya baru merasakan betapa akhlaknya orang di sana itu, masya Allah. Saya jalan, saya pikir karena saya dikenal, GR aku kan. GR kan. Wah, orang pikir artis dari mana ini kan. Semua berdiri. Yang lagi berpapasan senyum sapa, ya bang, halo bang. Terus dia itu bukan dibuat-buat gitu loh. Bukan dibuat dari kecil. Natural, seakan-akan ini benar-benar saya ini abangnya gitu. Sudah lama kenalan gitu, mukanya polos sekali. Mukanya benar-benar ikhlas nyapa. Jadi saya kaget loh. Emang kayak gini kebiasaan orang di sini rupanya ya. Luar biasa, masya Allah. Tahu nggak Bang Lupa, HP saya ini hilang 2 kali. Ya. Balik lagi. Allahu Akbar. Jadi HP-nya sendiri yang jalan-jalan. HP saya yang ini yang live ini hilang 2 kali. Ditelepon istri saya, minta dijemput HP-nya ini. Allahu Akbar. Ya saya tidak mengada-ngada lah Datuk. Saya jalan dan orang ya keren kali Pak. Tapi memang ada satu kejadian, aku jalan tidak pakai masker kan, aku jalan serak nggak pakai masker. Terus ada orang di atas, ibu-ibu di atas mobil. Iya betul. Lagi di depan kan. Terus dilihatin aku kan, terus dibilang, Bang Suma kan ini? Pak, Bang Suma kan kayak gitu-gitu. Jadi saya berpikir loh, kok bisa dikenal juga nih padahal aku nggak pakai masker. Nah, sampai ke apotik, saya pakai masker balik, dikejar. Bang Suma, tadi aku tengok lewat di sini bang, dari tadi aku lihat. Ternyata orang lebih kenal kalau saya pakai masker daripada enggak. Tapi yang saya heran itu anak-anak muda kita, anak SMP, SMA itu, wah keren kali bang. Karena di Bukit Tinggi itu Bang Cuma, mungkin khususnya Bukit Tinggi dan khususnya kita setiap tahun mengadakan khatam Al-Quran. Dan dari kelas dari TK, SD, SMP. Jadi pendidikan moral kita itu, anak-anak itu tuh pasti bentuk dari TK. Iya. Kata maupun tiap tahun itu kalau di Bukit Tinggi itu khatam Quran itu kayak kenduri, Bunda. Kayak kenduri. Mungkin lebih besar dari kenduri. Dipestain. Iya kayak ini loh Bang Datuk. Kayak orang sudah lama tidak ketemu. Tiba-tiba ketemu gitu loh. Kayak senang kali mereka lihat kita. Tadinya GR, oh ini pecinta apologet ini. Tapi sepanjang jalan itu kayak gitu semua. Malah ada yang beli gorengan, diajak aja makan di situ. Ya Allah ya Karim. Ini kalau orang-orang niat jahat ini bahaya ini mereka. Bahaya kalau. Makanya saya bilang HP saya ini hilang 2 kali. 2 kali hilang. Keren. Kalau ukurannya nggak bisa lagi balik HP saya, tapi masya Allah dibalikin lagi sama yang punya sama ketemu HP saya ini. Berarti nggak ada yang mau sama HP-nya Bang Datu. Nggak mau. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan sih di Medan juga begitu. Orang-orang di sana ramah-ramah gitu kan ya. Di Bukit Tinggi, di Dumai, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Di Riau, Pekanbaru, oh masya Allah luar biasa. Berasa tidak terasa waktu sana sebulan keliling bang. Ingin lagi insya Allah tahun ini kembali lagi, mau ke Padang, rencananya mau ke Padang, mau jalan-jalan ke Padang.
kalau nyampe Bang Zuma di bandara Padang, di bandara Minangkabau itu kawasan saya, dan saya sebagai pucuk adat di situ. Pucuk adat di situ di bandara itu saya yang punya wilayah. Masya Allah. Nanti saya gimana kota aja saya di situ. Semua di situ ada adik saya semua. Iya, cuman biasanya kalau saya jalan kayak gitu itu kita diam-diam banyak yang kecewa gitu. Kayak malam itu kan di sana kan Datuk kan tahu. Ada yang jemput maghrib belum selesai, datang lagi Isya, habis itu ada lagi. Jadi kalau kita datang satu orang, yang lainnya pada iri gitu. Jadi mending sembunyi-sembunyi aja. Nanti kalau di Kesumbar Bang Zuma gerunda, nanti kalau ada waktunya mungkin kami atas nama Apologet Sumbar akan mengadakan pertemuan dulu, menunggu. Soalnya kami kan nggak ingin juga buruh kami datang ke sini tuh nggak ini ya, bukan kami ini ya, tapi rasanya malu kami kalau di gerunda ke Sumbar ini nggak ada kami nyambut. Rekan kemarin aja banyak yang marah sama saya. Kok nggak dikasih tahu kami? Kalau kasih tahu kami, lo uang saya cuma kaget juga kok. Iya, Masya Allah. Kita rahasiakan. Saya di rumah itu udah dua minggu lebih baru kita informasikan kalau kita ada di Sumatera. Saya di Medan baru-baru ini 2 bulan yang lalu. Saya berapa hari di sana? Ada 2 pekan lebih. Nggak ada yang tahu kalau saya di Medan. Kecuali teman-teman dari Polda. Di mana tuh ya? Di Solo. Nanti kalau jadi di Batam, kita buka Batam, insya Allah kita ke Batam. Insya Allah ya. Iya. Saya nggak bisa kemana-mana, Gerunda. Kebetulan saya kan terikat dinas. Saya ini, jadi kalau saya kan bisanya selepas dinas. Nah, baru bisa. Iya, tahu. Masya Allah. Oke lah, Datuk Dinda Ardiansa. Habis sisa kita jumpa lagi ya. Dinda dia, Masya Allah luar biasa. Siap Gerunda. Siap perjuangan. Tetap rapatkan barisan, konsentrasi kita untuk menghindarkan anak-anak kita dari pendangkalan akidah. Jangan sampai kita kecolongan. Ya, siap. Saya ini Gerunda terakhir ini pembelajaran mungkin saya akan gemborkan di Sumatera Barat bahwa jangan dikira kristenisasi di Sumatera itu cuma omong kosong, ternyata ada rupanya. Ini akan menjadi pelajaran bagi saya sebagai imam di Sumatera Barat, akan menggembar-gemborkan ketua LKAM Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Sumatera Barat untuk menjaga senak kemalakan kita dari pemurtadan. Itu Gerunda. Iya, wajib itu Datuk, wajib. Dan di semua wilayah, maksudnya gini, silakanlah kita diskusi dialog dengan teman-teman non-muslim untuk membuka tabir pemisah yang selama ini seakan-akan mereka Islam Kristen itu sama, karena dia punya kitab juga menyebut Alkitab, kemudian disebut Injil kan gitu ya. Nah, ini harus kita terangkan ke masyarakat Islam khususnya bahwa antara penyebutan Islam yang ada di Kristen itu cuma diambil doang, bukan sesuai dengan yang seharusnya kan gitu, Datuk. Siap. Oke. Baik, Datuk, di sini udah sedikit lagi azan. Siap, mohon izin kita tutup dulu ya. Dinda Ardiansa, Dinda Dio. Siap, Gerunda. Ya, teman-teman yang ada di bawah, yang ada di YouTube, terima kasih banyak udah mempersamai kita. Alhamdulillah hari ini ada yang alaf setelah beliau murtad. Semoga beliau istiqomah dan ingat PR kita sendiri adalah menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari pemurtadan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan secara Islam kan dah kembali ke Islam. Jadi di bawah